Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini mengisahkan perjalanan Chen Ping'an dengan kapal Osmanthus milik klan Fan ke Gunung Stalaktit. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Chen Ping'an berdiri di bawah naungan pohon Osmanthus leluhur di puncak gunung di Pulau Osmanthus, dan ia tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan pohon belalang tua dari kampung halamannya. Namun, pohon belalang tua itu sudah tidak ada lagi, sementara pohon ini masih tumbuh subur. Selain Chen Ping'an, ada juga beberapa penumpang lain yang berkumpul di kaki pohon Osmanthus tua, dan mereka semua tertarik ke sini karena reputasi pohon itu yang gemilang. Beberapa dari mereka menunjuk dan mengomentari pohon tua itu, dan ada juga beberapa wanita berpose di samping pohon itu, sementara beberapa seniman Pulau Osmanthus menggambar lukisan kenangan untuk mereka. Bahkan ada keluarga beranggotakan 3 orang yang meminta salah satu seniman untuk menggambar potret keluarga untuk mereka. Kembali ke kereta kuda, Fan Er memberitahu Chen Ping'an bahwa ada berbagai macam basis kultivasi di antara para pengusaha yang bepergian dari kota Naga Tua ke Gunung Stalaktit untuk urusan bisnis, dan mereka juga berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Namun, satu ciri umum di antara mereka adalah bahwa mereka semua sangat licik dan penuh perhitungan, dan semuanya memiliki setidaknya 1 atau 2 pendukung yang kuat, jadi mereka tidak boleh diganggu. Klan Fan hanya memiliki beberapa gudang penyimpanan khusus di Pulau Osmanthus, sementara sisanya disewakan kepada pengusaha kaya yang ingin mengangkut barang dagangan mereka ke Gunung Stalaktit. Orang-orang ini memiliki banyak uang dan kekuasaan, dan beberapa bahkan lebih kaya daripada klan Fan. Bagi mereka, satu-satunya hal yang mereka lewatkan adalah kapal yang cocok untuk perjalanan antar benua dan rute yang aman. Chen Ping'an bukanlah tipe orang yang suka memulai masalah tanpa alasan, jadi kata-kata peringatan dari Fan Er ini dihargai, tetapi sebagian besar berlebihan. Pada saat ini, Chen Ping'an berdiri diam di bawah pohon. Ketika seorang seniman setengah baya menyatakan bahwa ia telah menyelesaikan lukisannya, Chen Ping'an menghampirinya. Ia berjalan melewati wanita yang sedang memegang lukisan yang telah selesai dengan gembira di tangannya, dan ketika ia melakukannya, ia melirik lukisan itu dan mendapati bahwa lukisan itu sangat hidup dan tampak nyata, jauh lebih nyata daripada dewa-dewa pintu yang kaku dan tak bernyawa yang pernah ia lihat di pintu-pintu di kota kecil itu. Rambut dan pakaian wanita itu digambarkan berkibar lembut tertiup angin, dan bahkan dalam gambar diam, hampir tampak seolah-olah daun belalang di atasnya beriak tertiup angin. Namun, Chen Ping'an memperhatikan bahwa penampilan wanita itu yang sebenarnya sedikit berbeda dari penggambaran pada lukisan, dan tampaknya sang seniman telah membuat beberapa hiasan di area itu. Chen Ping'an tidak dapat menahan diri untuk tidak terpana oleh keterampilan luar biasa sang pelukis. Seniman setengah baya itu melihat Chen Ping'an, lalu membuat gerakan memberi isyarat, dan seorang gadis Osmanthus segera mendekatinya dari belakang sambil membawa piring kecil berisi 4 harta karun penelitian. Seniman itu kemudian tersenyum sambil bertanya, "Apakah Anda juga ingin lukisan kenangan, Tuan Muda? Dalam perjalanan ke Gunung Stalaktit, kita akan menjumpai 10 pemandangan penting, yang masing-masing spektakuler dengan caranya sendiri, dan salah satu pemandangan itu adalah pohon Osmanthus leluhur ini. Di bawah naungan pohon Osmanthus leluhur, lukisan kami akan dipenuhi dengan aroma samar, dan tidak akan pudar setidaknya selama 1 abad. Selain itu, lukisan kami tidak akan rusak oleh rayap dan sejenisnya, jadi Anda pasti tidak akan kecewa." Sebelum berangkat dari tempatnya berdiri di kaki pohon Osmanthus, Chen Ping'an telah menyimpan lencana tamu kayu Osmanthusnya, dan dia mengangguk sambil tersenyum sambil berkata, "Saya ingin 3 lukisan yang sama. Berapa harganya?" Seniman setengah baya itu agak terkejut, dan dia tidak tahu apakah Chen Ping'an adalah keturunan dari klan kaya yang berpakaian sederhana, atau hanya meremehkan biaya untuk membeli sebuah lukisan. Biasanya, seseorang hanya akan meminta 1 lukisan, dan dia tidak pernah diminta untuk membuat 3 lukisan sekaligus, tetapi meskipun begitu, dia tentu tidak akan menolak uang, jadi dia tersenyum sambil menjawab, "1 lukisan harganya 10 koin kepingan salju, tetapi untuk 3 lukisan, saya bisa memberi Anda sedikit diskon dan menjadikannya total 25 koin kepingan salju." Gadis Osmanthus di samping seniman itu jauh lebih rendah daripada Jin Shu dalam hal penampilan, tetapi meskipun begitu, dia masih cukup enak dipandang saat dia menambahkan dengan suara lembut, "Jika Anda memiliki lencana kayu Pulau Osmanthus khusus, maka Anda dapat menerima diskon lebih lanjut." Chen Ping'an menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. "Saya hanya penumpang biasa." Chen Ping'an mengeluarkan 25 koin kepingan salju, lalu menaruhnya di atas piring, bukannya memberikannya langsung kepada seniman, seperti yang diminta oleh gadis Osmanthus. Setelah itu, seniman itu menyuruh Chen Ping'an untuk berdiri di kaki pohon Osmanthus. Setelah itu ia diminta untuk mengubah posisi beberapa kali hingga tempat dengan pemandangan terbaik ditentukan. Berdiri sendirian di bawah pohon dan di bawah pengawasan seniman itu, Chen Ping'an jelas merasa sedikit gugup, dan baru setelah beberapa kata penghiburan yang baik dari seniman itu ia sedikit rileks. Anggota tubuhnya tidak sekaku sebelumnya, tetapi ekspresinya masih sedikit kaku.
Seniman itu tidak berani memberikan instruksi lebih lanjut, dan memutuskan bahwa ia hanya akan memikirkan lebih banyak untuk memperindah ekspresi Chen Ping'an saat ia melukis. Gadis Osmanthus itu berusaha keras menahan rasa gelinya. Pulau Osmanthus dipenuhi dengan orang-orang abadi, dan penumpang yang pemalu dan pendiam seperti itu adalah pemandangan yang sangat langka. Beberapa penumpang yang lebih berani bahkan bertanya kepada seniman itu apakah mereka boleh berdiri di atas pohon Osmanthus leluhur untuk lukisan mereka, sementara yang lain bertanya apakah mereka boleh mematahkan cabang pohon itu untuk dipegang saat mereka berpose. Tentu saja, permintaan seperti itu ditolak. Seniman itu mengambil kuasnya, lalu menarik lengan bajunya sedikit, dan selembar kertas yuan berharga dari Azure Phoenix Nation meluncur turun dari piring kecil dan perlahan melayang di udara hingga berhenti di depannya. Meskipun melayang di udara, kertas itu tampak persis seperti diletakkan datar di atas meja. Alih-alih langsung meletakkan kuas di atas kertas, seniman itu mulai membangkitkan emosi. Konon, kaligrafer meninggalkan sebagian diri mereka dalam setiap goresan yang mereka buat, dan hal yang sama berlaku bagi para seniman. Seniman itu menggenggam satu tangan di belakang punggungnya sementara ia memegang kuas dengan tangan lainnya. Sementara itu, Chen Ping'an berdiri dengan kotak pedang di punggungnya dan kedua tangannya mengepal erat yang tergantung di sampingnya. Matanya cerah, kulitnya agak gelap, dan ia mengenakan sepasang sandal jerami. Secara keseluruhan, pakaiannya agak kasar, tetapi sangat bersih dan terawat dengan baik. Dibandingkan dengan pria-pria kuat dan berwibawa dari selatan, Chen Ping'an hanya sedikit lebih pendek, tetapi dia juga cukup kurus dan jangkung, yang menunjukkan bahwa dia belum melengkapi tubuhnya. Yang mengejutkan sang seniman, dia tidak dapat menangkap energi, esensi, dan jiwa anak laki-laki itu. Bukannya anak laki-laki itu tidak memiliki semua itu, tetapi bagaimanapun cara sang seniman melukis, dia entah bagaimana kesulitan untuk menangkap wajah Chen Ping'an. Dia tidak ingin membuat dirinya tampak tidak profesional jika Chen Ping'an berubah pikiran, jadi dia hanya bisa memasang muka yang kuat dan percaya diri saat mulai melukis. Dari 25 koin kepingan salju, ia akan menerima komisi sebesar 5, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. Untuk lukisan pertama, lukisan itu hanya dapat digambarkan sebagai lukisan yang nyata di permukaan. Bahkan seorang seniman kekaisaran biasa dari kekaisaran fana akan mampu menciptakan lukisan setingkat ini, apalagi seorang pemurniki seperti dirinya, jadi ia sangat tidak senang dengan karyanya, tetapi ia hanya bisa terus maju dan bertahan. Setelah menyelesaikan lukisan pertama, sang seniman beristirahat sejenak, dan Chen Ping'an juga memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan labu dari pinggangnya dan menyesap anggur. Setelah minum anggur, ia mulai rileks, dan ia mengalihkan pandangannya ke arah utara saat senyum tipis muncul di wajahnya, mungkin karena beberapa kenangan indah telah muncul di benaknya. Saat ia berbalik menghadap sang seniman, Chen Ping'an menyilangkan lengannya dan berdiri tegak dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Pada saat itu, sang seniman dikejutkan oleh kilasan inspirasi. Oleh karena itu, lukisan kedua jelas lebih menyentuh jiwa daripada lukisan pertama, dan dengan sempurna menggambarkan emosi kompleks yang dirasakan Chen Ping'an dalam perjalanan panjangnya yang jauh dari rumah. Selama jeda antara lukisan kedua dan ketiga, Chen Ping'an minum anggur lagi. Setelah itu senyum di wajahnya memudar, dan dia tidak lagi menyilangkan lengannya. Lebih jauh lagi, dia telah menggantungkan labu di ikat pinggangnya di belakangnya, tampaknya berusaha menyembunyikannya agar tidak muncul di lukisan ketiga. Pada saat yang sama, wataknya juga tampak lebih dewasa, dan rasanya tidak peduli seberapa jauh dia dari rumah, dia adalah seorang dewasa muda yang bertanggung jawab yang akan mampu mengurus dirinya sendiri. Pelukis itu juga cukup senang dengan lukisan ketiganya. Gadis Osmanthus memasukkan sepasang batang giok putih ke kedua sisi setiap lukisan untuk mengubahnya menjadi gulungan, dan Chen Ping'an bergegas menghampirinya sebelum memeriksa ketiga lukisan itu. Dia tampak sangat senang dengan lukisan-lukisan itu, dan dia tidak mengajukan kritik, jadi gadis Osmanthus menyerahkan lukisan-lukisan itu kepadanya. Seniman itu sebenarnya merasa agak tidak nyaman karena ia tahu ini mungkin bukan hasil karyanya yang terbaik, dan ia berkata, "Saya harap lukisan saya memuaskan Anda, Tuan Muda." Chen Ping'an memegang ketiga gulungan itu dengan kedua tangannya dan menjawab dengan senyum cerah, "Lukisan-lukisan itu hebat." "Terima kasih." Seniman itu sangat lega mendengar ini, dan dia tersenyum sambil berkata, "Jika Anda ingin membuat lukisan lagi, buatlah janji dengan saya. Saya akan membuat lebih banyak lukisan saat kita tiba di 9 tempat wisata yang indah selama perjalanan, dan Anda bisa mendapatkan diskon 90% untuk semua lukisan Anda di masa mendatang dari saya. Nama saya Xu Yuting. Sebutkan saja nama saya kepada salah satu gadis Osmanthus di kapal, dan mereka akan dapat mengantar Anda ke tempat saya." Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban sebelum pergi. Yang Chen Ping'an hindari untuk sebutkan adalah bahwa kemungkinannya untuk membuat lukisan tambahan sangat kecil. Mengingat betapa senangnya Zheng Dafeng yang diperoleh dari penderitaannya dan kapasitasnya sendiri untuk menghukum, kecil kemungkinan dia akan meninggalkan halaman Gui Mai sama sekali selama sisa perjalanan.
Setelah kembali ke kamarnya di halaman Guimai, Chen Ping'an mulai menulis surat, dan dia melakukannya dengan sangat hati-hati, memastikan untuk sangat teliti dengan setiap sapuan kuas. Kembali ke toko obat debu, Chen Ping'an bermaksud untuk mengirim surat masing-masing ke Akademi Tebing Gunung dan kampung halamannya di Prefektur Mata Air Naga. Namun, dia tidak berani melakukannya karena kota Naga Tua berada di bawah kendali klan Fu. Namun, setelah mengetahui bahwa ada layanan pos dengan pedang terbang yang tersedia di Pulau Osmanthus, dia memutuskan untuk mengirim surat-surat itu setelah menaiki kapal. Dia telah memilih untuk membuat 3 lukisan karena dia akan mengirim satu ke Li Baoping bersama dengan surat, dan yang kedua kembali ke Prefektur Mata Air Naga sehingga anak laki-laki kecil berbaju biru dan anak perempuan berbaju merah muda dapat membakarnya di makam orang tuanya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia menjalani kehidupan yang sangat baik. Itulah sebabnya dia menyembunyikan labu pemelihara pedangnya untuk lukisan ketiga. Dia tidak bisa memberitahu orang tuanya bahwa dia telah berubah menjadi pemabuk kecil. Sedangkan untuk lukisan kedua, itu akan menjadi kenang-kenangan untuk dirinya sendiri. Setelah menyelesaikan kedua surat itu, Chen Ping'an meninggalkan halaman itu sekali lagi dengan 2 lukisan, lalu melakukan perjalanan ke stasiun pemancar abadi di atas kapal. Dalam perjalanan ke sana, ia bertemu dengan Jin Shu, dan meskipun Chen Ping'an bersikeras bahwa ia dapat pergi ke stasiun pemancar sendirian, Jin Shu tetap bersikeras untuk menemaninya ke sana, mengatakan kepadanya bahwa meskipun ia tidak lagi tinggal di halaman Guimai, ia masih menjadi pelayan yang ditunjuk di halaman tersebut. Jadi jika ia membiarkan Chen Ping'an pergi sendiri karena masalah sepele seperti itu, maka ia pasti akan dihukum oleh Bibi Gui dan klan Fan. Oleh karena itu, Chen Ping'an tidak punya pilihan selain mengizinkannya untuk menemaninya. Untungnya, begitu mereka tiba di stasiun pemancar, Jin Shu hanya diam saja dan sama sekali tidak mengganggu apa yang sedang dilakukannya, menahan diri untuk tidak mengatakan apapun meskipun Chen Ping'an memilih untuk membayar sebagai penumpang biasa daripada menunjukkan lencana tamu kayu Osmanthusnya. Setelah menemani Chen Ping'an kembali ke pintu masuk halaman, Jin Shu pamit, lalu kembali ke kediamannya, yang merupakan halaman yang damai yang ia tinggali bersama Bibi Gui. Bahkan kusir kereta tua itu tidak menyadari bahwa Jin Shu adalah satu-satunya murid Bibi Gui. Jin Shu duduk di seberang Bibi Gui, dan Bibi Gui tersenyum sambil bertanya, "Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Apakah ada hubungannya dengan anak laki-laki itu?" Jin Shu secara alami agak jauh dan menyendiri, dan bahkan di hadapan majikannya, masih tidak banyak senyum di wajahnya saat dia menjawab, "Dia agak aneh." Bibi Gui tersenyum saat berkata, "Kamu telah menghabiskan seluruh hidupmu di Pulau Osmanthus, bepergian bolak-balik antara kota Naga Tua dan Gunung Stalaktit, jadi kamu tidak memiliki banyak kesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, cukup normal jika kamu menganggap anak laki-laki itu aneh." Tampak ketidaksenangan kekanak-kanakan yang langka muncul di wajah Jin Shu saat dia cemberut. "Itu tidak benar. Aku telah meninggalkan kapal untuk mengunjungi pusat kota beberapa kali, dan aku telah melihat banyak tuan muda yang tampan dari kota Naga Tua." Bibi Gui langsung tertawa terbahak-bahak. "Lalu kau jatuh cinta pada pandangan pertama dengan San Jiashu, kan? Kau begitu terpikat padanya sehingga kau langsung menolak ajakan Fu Nanhua tanpa mempedulikan perasaannya. Kau tahu, klan Fan sebenarnya ingin kau lebih dekat dengan Fu Nanhua. Untungnya, meskipun klan Fan adalah klan pengusaha, mereka semua cukup toleran dan baik hati. Kamu benar-benar tidak dewasa dan hampir menyebabkan banyak masalah bagi klan, tetapi mereka tetap tidak mencoba memaksamu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginanmu. Jika kamu melakukan hal yang sama saat melayani klan besar lainnya di kota Naga Tua, kamu akan mengalami banyak kesulitan." Tatapan dingin muncul di mata Jin Shu saat dia berkata, "Klan Fan telah memperlakukanku dengan sangat baik, dan aku pasti akan membalas mereka di masa depan. Tetapi jika mereka berani mendorongku terlalu jauh dalam masalah ini, maka aku..." Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Bibi Gui mencondongkan tubuh ke depan dan menjentikan dahinya sambil memarahi, "Jangan terlalu sombong. Kamu baru saja berhasil mencapai tingkat Gua Abode. Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai semacam keajaiban kultivasi? Dalam hal bakat, kalian kira-kira setara dengan Fan Er." Setelah kembali ke halaman Guimai, Chen Ping'an mulai berlatih meditasi berjalan, setelah menyelesaikan tugasnya sebelumnya. Ma Zi dapat mengamati meditasi berjalannya bahkan tanpa meninggalkan kamarnya, tetapi dia tetap muncul dari kamarnya dan menunjukkan kehadirannya kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak menghiraukan hal ini dan melanjutkan latihan teknik tinjunya dalam diam. Sebelum menaiki kapal dari Water Combing Nation, Chen Ping'an telah melakukan meditasi jalannya dengan sangat lambat. Selama perjalanan melalui saluran naga dan perjalanan berikutnya di kapal Muton Fat Hall, Chen Ping'an telah menginjakkan satu kaki di tingkat keempat. Oleh karena itu, ia mampu melakukan meditasi jalannya jauh lebih cepat, dan 300.000 pengulangan diselesaikan dalam waktu yang terasa seperti sekejap mata. Sekarang setelah ia mencapai tingkat keempat, Chen Ping'an memperlambat meditasi jalannya sekali lagi. Ketika berbicara tentang 3 tingkatan tempering Qi untuk seniman bela diri murni,
penekanan khusus harus diberikan pada mengasah jiwa, semangat, dan keberanian. Tembok besar pedang Qi adalah tempat yang penuh dengan niat pedang, dan secara inheren menolak semua pemurni Qi di luar pendekar pedang, apalagi seniman bela diri murni. Banyak seniman bela diri telah tewas di tembok besar pedang Qi, entah karena mereka tidak tahu batas mereka sendiri, atau karena pelindung dao mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi mereka. Inilah sebabnya kakek Cui Chen telah mengamanatkan bahwa Chen Ping'an harus mencapai tingkat keempat sebelum berangkat ke Gunung Stalaktit. Hanya dengan begitu dia akan memiliki peluang terbaik untuk mencapai puncak tembok besar pedang Qi dan keluar hidup-hidup. Mengenai berapa lama Chen Ping'an harus bertahan di tembok besar, bagaimana ia harus menentukan batas toleransinya sendiri, dan berapa kali ia harus berusaha memanjat tembok besar, kakek Cui Chen tidak memberinya nasihat apapun tentang hal-hal ini karena ia merasa hal itu hanya membuang-buang waktu. Setelah mencapai puncak tingkat ke-10 seabad yang lalu, kakek Cui Chen telah menyaksikan pemandangan di puncak Majestic World. Mengingat semua yang telah dilihat dan dialaminya, banyak hal yang dianggap penting oleh orang lain sama sekali tidak berarti baginya. Itulah sebabnya banyak nasihat yang dianggap penting di kalangan seniman bela diri sama sekali tidak pernah diberikan kepada Chen Ping'an. Misalnya, kakek Cui Chen tidak menyebutkan fenomena naga banjir emas yang dapat dialami seniman bela diri setelah mencapai tingkat keempat dan ketujuh. Dia juga tidak memberitahu Chen Ping'an apa yang diperlukan untuk menjadi seniman bela diri terkuat di setiap tingkat. Semakin sedikit dia mengajari Chen Ping'an, semakin hal itu mencerminkan harapannya yang tinggi terhadapnya. Apa gunanya mengajari Chen Ping'an cara melakukan setiap hal kecil? Gaya mengajar seperti itu hanya akan membatasinya. Di mata kakek Cui Chen, Chen Ping'an harus mengejar martial Gautier yang legendaris. Ia harus mencapai ketinggian yang begitu tinggi sehingga bahkan seorang seniman bela diri di puncak tingkat ke-10 seperti dirinya hanya bisa memandangnya dengan kagum dan hormat. Yang cukup aneh adalah semakin sedikit kakek Cui Chen berkata, semakin banyak yang dipelajari Chen Ping'an. Ketika kedua fenomena naga banjir emas itu kembali turun ke kediaman leluhur klan matahari, Chen Ping'an sama sekali tidak menyadari kejadian pertama. Satu-satunya hal yang ia rasakan saat itu adalah bahwa ia harus melancarkan pukulan itu untuk melepaskan energi yang menumpuk di dalam tubuhnya. Setelah itu, ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan yang berharga, dan ia kembali memancing malam demi malam. Akhirnya, kesempatan itu muncul kembali, tetapi pada saat itu, Chen Ping'an dilanda keinginan yang tak tertahankan untuk menyerang sekali lagi. Setelah itu, ia berhasil memukul mundur naga banjir emas itu untuk kedua kalinya tanpa ragu-ragu. Seperti yang diharapkan dari murid kakek Cui Chen, keduanya sama-sama tidak masuk akal. Awalnya, Ma Zi tidak banyak berpikir saat mengamati meditasi berjalan Chen Ping'an, tetapi setelah mengamati beberapa saat, ia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, merasa seolah-olah dia telah melihat hantu. Fondasi jiwa, semangat, dan keberaniannya sudah ada di sana, dan yang tersisa hanyalah mengasah ketiga hal itu. Ini berarti bahwa ia dapat maju dari tingkat keempat ke tingkat keenam dengan kecepatan yang luar biasa, dan jika tujuannya adalah untuk maju ke tingkat keenam secepat mungkin, maka ia akan berada di tingkat keenam dalam waktu yang sangat singkat. Jika bukan karena fakta bahwa ia telah diberitahu bahwa Chen Ping'an baru saja mencapai tingkat keempat, ia tidak akan begitu terkejut, tetapi Zheng Dafeng telah dengan jelas mengatakan kepadanya bahwa Chen Ping'an memang hanya di tingkat keempat. Bagaimana mungkin ada seniman bela diri tingkat keempat yang sangat tangguh di bawah langit? Tiba-tiba, Ma Zi dapat merasakan pedang terbang yang terikat di titik akupunturnya gatal untuk keluar, dan ia dilanda keinginan untuk menantang Chen Ping'an untuk bertanding. Dia adalah pendekar pedang Golden Courtier, namun saat ini, dia serius mempertimbangkan untuk menantang seniman bela diri tingkat keempat. Rasa duka membuncah di hatinya, dan dia merasa seolah-olah dia benar-benar telah menjadi orang tua. Namun, kesedihan itu lenyap dan cepat memudar. Dunia ini sangat luas. Dia tidak lebih dari seekor katak yang terjebak di dasar sumur yang merupakan kota naga tua, jadi ada banyak hal di dunia ini yang belum dia saksikan, dan Chen Ping'an hanyalah salah satunya. Tiba-tiba, sebuah pikiran muncul di benaknya, dan dia tersenyum sambil bertanya, Chen Ping'an, kamu tidak bercita-cita menjadi seniman bela diri tingkat 4 terkuat di kolong langit, kan? Chen Ping'an baru saja menyelesaikan satu pengulangan dari meditasi jalan 6 langkahnya, dan memulai pengulangan lainnya sambil menjawab, aku tidak akan puas dengan apapun yang kurang dari itu. Ma Zi tidak terlalu mempermasalahkan jawaban ini. Di matanya, Chen Ping'an pasti berasal dari sekte kultivasi tingkat atas di benua botol harta karun timur, dan dia jelas bukan anak ajaib pertama yang memiliki aspirasi setinggi itu untuk dirinya sendiri. Meskipun pernyataan ini terdengar sedikit arogan, Ma Zi tidak menganggapnya sombong. Tanpa sepengetahuannya, meditasi berjalan 6 langkah yang sederhana ini adalah sesuatu yang telah dilakukan Chen Ping'an ratusan ribu kali. Dia benar-benar memiliki kesempatan untuk melakukan 1 juta kali pengulangan sebelum mencapai tembok besar Ki Pedang.
Setelah meditasi berjalannya, dia mulai berlatih meditasi berdiri. Baru setelah tengah malam dia kembali ke kamarnya. Saat itu adalah puncak musim panas, dan dia berbaring di atas tikar bambu berkualitas tinggi yang sedingin air. Dia lalu meletakkan kotak pedangnya di samping tempat tidurnya, seperti biasa memastikan agar kotak itu dalam jangkauannya, lalu menutup matanya dan tertidur dengan senyum tipis di wajahnya. Dia pergi ke tembok besar ki pedang untuk berlatih teknik tinjunya di atas tembok kota. Seberkas ki pedang yang dipenuhi dengan niat sejati, dao pedang Maji melesat maju tanpa peringatan ke arah Chen Ping'an dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun Maji sudah menyadari bahwa Chen Ping'an memiliki dasar seni bela diri yang sangat kuat, dia masih tercengang dengan hasilnya. Pastinya dia harus sedikit tersandung setidaknya. Chen Ping'an berada di bawah kesan yang salah bahwa Maji telah menahan diri terlalu banyak dalam serangan itu, jadi dia tersenyum dan menyemangati, "Tidak apa-apa, Tuan Ma. Dulu ketika saya memurnikan jiwa saya di tingkat ketiga, saya harus menanggung banyak kesulitan, jadi saya memiliki kapasitas yang layak untuk menderita. Selama ki pedang Anda tidak akan menyebabkan kerusakan besar, Anda dapat menyerang dengan kekuatan sebanyak yang Anda suka." "Baiklah, berhati-hatilah sekarang," jawab Maji dengan anggukan kecil, lalu mengulurkan tangan ke depan, mencabut 3 gumpalan ki pedang dari Shed dengan jari telunjuk dan jari tengahnya. Dia menggulungnya menjadi 3 bola seukuran mutiara, yang semuanya memancarkan cahaya hijau samar, seolah-olah benar-benar terbentuk oleh naungan pohon yang sejuk dan hijau. Dia menjentikan jari tengahnya 3 kali, dan 3 mani ki pedang melesat ke arah Chen Ping'an. Tepat saat mereka terbang ke tubuhnya, mereka terbelah untuk menyerang cahaya embrio, semangat yang menyegarkan, dan jiwa abadi esensi yang tenang dengan akurasi yang tidak salah lagi. Chen Ping'an sudah bersiap kali ini, dan dia mengambil posisi meditasi berdiri sambil membuka hatinya. 3 semburan pedang ki itu seperti 3 ketukan di pintunya, mengumumkan intrusi mereka sebelum terbang ke jiwanya yang abadi, menyerangnya dengan sensasi dingin yang membuatnya ingin menggigil. Ekspresi Chen Ping'an tetap tidak berubah, dan ki sejatinya, yang menyerupai naga berapi-api, dengan cepat melonjak keluar dari tempat lain, langsung menenangkan sensasi dingin yang menusuk tulang yang telah menembus 3 jiwanya yang abadi. "Teruslah maju, Tuan Ma," desak Chen Ping'an. Ekspresi Maji juga tetap tidak berubah, tetapi dalam hati, dia cukup tercengang. Dia tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia menyatukan jari tengah dan telunjuknya dan dengan lembut mengusapnya di pedang terbangnya yang terikat. Kali ini, alih-alih mencabut pedang ki tali tipis dan menggulungnya menjadi manik-manik, dia menarik seluruh potongan pedang ki. Berbeda dengan yang langsung melesat ke arah Chen Ping'an, potongan pedang ki itu melayang di udara, memancarkan aura dingin, yang langsung menggantikan panasnya musim panas di halaman dengan dinginnya musim semi. Saat potongan pedang ki tergantung di udara di antara Maji dan Chen Ping'an, yang pertama berkata, "Cahaya embrio adalah tempat jiwa seseorang lahir." Bagi sebagian besar pendekar pedang, cahaya embrio berfungsi sebagai tungku pedang awal untuk pedang terbang mereka yang terikat. Oleh karena itu, pada dasarnya itu adalah sarung pedang dan juga tempat pedang itu dipelihara. 3 jiwa abadi tidak memiliki tempat tertentu di tubuh seseorang. Sama seperti ular dan tikus yang memiliki terowongan bawah tanah yang dapat mereka lalui sesuka hati, analogi serupa dapat ditarik ke 3 jiwa abadi. Baru saja, manik-manik pedang ki milikku mengenai hatimu, tetapi itu tidak lebih dari sekadar 3 hidangan pembuka. Dari sini, kita beralih ke hidangan utama, dan niat pedang yang diresapi dalam potongan pedang ki ini akan jauh lebih hebat dari sebelumnya, jadi pastikan untuk mempersiapkan diri dengan baik. Chen Ping'an secara refleks mengangguk sebagai tanggapan. Begitu Maji melihat Chen Ping'an membuat gerakan mengangguk kecil ini, dia segera mengambil kesempatan untuk menyerang, dan aliran ki pedang langsung menembus tubuh Chen Ping'an dalam sekejap mata. Maji tersenyum sambil berkata, "Dalam pertempuran melawan pendekar pedang di masa mendatang, pastikan kamu tidak membiarkan sedikit pun kehilangan fokus. Seniman bela diri murni adalah kelompok orang yang paling ekstrim di bawah langit. Mereka harus memurnikan tubuh, ki, dan jiwa, mengasah tubuh mereka dari luar ke dalam lapis demi lapis. Dengan melakukan itu, upaya mereka akan terus memperkuat tubuh fisik mereka, dengan demikian memberi mereka konstitusi fisik yang lebih unggul daripada pemurni ki. Pada akhirnya, di mata para kultivator, mereka mengejar diri mereka sendiri daripada dao besar. Dibandingkan dengan para kultivator, seniman bela diri memiliki rentang hidup yang jauh lebih pendek, bahkan yang paling kuat pun hanya hidup hingga sekitar 300 tahun. Dibandingkan dengan pemurni ki, yang memurnikan diri mereka baik di dalam maupun di luar, seniman bela diri murni menempatkan fokus yang berlebihan pada mengasah tubuh fisik, yang pada akhirnya memiliki efek yang merugikan. Dao bela diri terlalu terbatas, dan seniman bela diri terlalu keras kepala, sampai-sampai mereka hanya menggunakan kekuatan mereka sendiri untuk memurnikan jiwa mereka, tidak menggunakan apapun selain ki sejati dalam tubuh mereka untuk tujuan ini. Di satu sisi, mereka dapat dipuji karena kemandirian mereka, yang membuat mereka tidak perlu bergantung pada kekuatan eksternal, tetapi di sisi lain,
praktik semacam itu akhirnya membatasi ketinggian langit-langit mereka. Sebaliknya, pemurni Ki harus membangun jembatan keabadian, yang berfungsi sebagai jembatan antara tubuh dan dunia luar. Dengan demikian, mereka dapat menyerap dunia kecil yang melimpah antara surga dan bumi untuk mengasah jiwa mereka, dan dengan kekuatan surga dan bumi di pihak mereka, secara alami menjadi jauh lebih mudah untuk hidup lebih lama. Tepat pada saat ini, semburan rasa sakit yang menyiksa muncul dalam jiwa Chen Ping'an, rasa sakit yang menyaingi penderitaan karena merobek kulitnya sendiri dan mencabut uratnya sendiri. Namun, dia tetap diam seperti gunung dalam posisinya, sangat mengejutkan Ma Zi. Meskipun dia telah menahan diri secara signifikan, dia masih seorang pendekar pedang tingkat inti emas. Dari sudut pandangnya, seorang seniman bela diri tingkat keempat memiliki banyak kelemahan dan lubang seperti ember bocor. Oleh karena itu, anggukan yang diberikan Chen Ping'an telah memberinya kesempatan untuk menyerang. Dia telah melakukan yang terbaik untuk melebih-lebihkan fondasi konstitusi fisik Chen Ping'an, tetapi ternyata, dia masih sangat meremehkannya. Tubuh Chen Ping'an telah dihantam hingga ke kondisinya saat ini oleh teknik tabu dewa yang dilepaskan oleh seniman bela diri tingkat 10 yang merupakan kakek Cui Chen, sementara 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fananya telah dihantam hingga ke bentuk semula oleh teknik penguapan hujan dan teknik penghancuran formasi kavaleri berat, yang semuanya merupakan manifestasi dari esensi kemampuan bela diri lelaki tua itu. Bahkan setelah mencapai puncak tingkat ke-10, ketiga teknik itu masih menjadi yang paling dibanggakannya. Untuk menahan teknik tabu dewa lebih lama, menggunakan teknik 18 henti telah menjadi sifat kedua bagi Chen Ping'an. Setelah itu datanglah siksaan menguliti dirinya sendiri dan mencabut uratnya sendiri, dan dapat dikatakan bahwa konstitusi fisiknya telah diasah atas dasar rasa sakit yang lebih dari yang seharusnya dialami siapapun dalam 10 kehidupan. Hasil akhirnya masih belum mendekati tubuh Fajra yang tak tertembus yang dicapai oleh seniman bela diri tingkat ke-7, tetapi sepotong pedang Ki dari Ma Zi itu tidak cukup untuk menembus lubang-lubang dalam konstitusi fisik Chen Ping'an, kecuali jika menerobos masuk dengan kekuatan kasar. Begitulah kekuatan seniman bela diri tingkat ketiga terkuat di bawah langit. Semangat kompetitif Ma Zi sedikit tersulut oleh kurangnya reaksi Chen Ping'an terhadap serangannya, dan kali ini, ia menarik 3 helai pedang Ki lagi dari pedang terbangnya yang terikat, lalu melemparkannya ke arah Chen Ping'an secara serempak. Tentunya, 3 jiwa abadi Chen Ping'an tidak benar-benar tak tertembus, bukan? Chen Ping'an tetap diam, dan ia ingin mengatakan sesuatu tetapi memutuskan untuk menahan diri pada akhirnya. Ia tidak berani meminta Ma Zi untuk menggunakan lebih banyak kekuatannya karena ia merasa melakukannya akan menjadi penghinaan bagi pendekar pedang tua itu. 3 helai pedang Ki merobek tubuhnya seperti lembu membajak ladang, dengan paksa merobek 3 parit ke dalam hatinya. Bagi kebanyakan orang, ini akan menjadi penderitaan yang tak tertahankan, tetapi dibandingkan dengan apa yang telah dipaksa Chen Ping'an tanggung di gedung bambu, ini tidak lebih dari sekadar hidangan pembuka. Ma Zi dapat melihat bahwa Chen Ping'an sebagian besar tidak terpengaruh, dan ia terpaksa menilai kembali penilaiannya terhadap seniman bela diri muda itu sekali lagi. Dia melirik Shed, yang sedikit gemetar saat melayang di udara di depannya, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum menyatakan, Chen Ping'an, untuk serangan ini, aku akan membuat Shade berubah menjadi wujud tak berwujud dan memaksa masuk ke dalam jiwamu. Bersiaplah untuk rasa sakit yang luar biasa. Jika itu terlalu berat untukmu, maka pastikan untuk berbicara. Meskipun Shade adalah pedang terbangku yang terikat, itu akan disembunyikan oleh jiwamu begitu memasuki tubuhmu, jadi hubungan spiritualku dengannya akan terganggu. Dalam pertempuran, ini tidak akan menjadi masalah karena aku akan membiarkannya mendatangkan malapetaka sesuka hatinya di tubuh lawanku, tetapi tentu saja, itu bukan tujuanku di sini, jadi pastikan kamu tidak menggigit lebih dari yang bisa kamu kunyah. Chen Ping'an tidak memberikan tanggapan, hanya mengambil langkah mundur untuk mengambil posisi tinju kuno dengan satu kepalan tangan menekan jantungnya sendiri sementara kepalan tangannya yang lain diangkat tinggi di atas kepalanya. Jika dia juga mengangkat salah satu kakinya, maka dia akan sangat mirip dengan patung Raja Surgawi yang disembah di kuil-kuil Buddha, tetapi kemiripannya hanya pada penampilan, sedangkan maksud sebenarnya sangat berbeda. Ini adalah teknik penguapan hujan yang sama yang telah dia lepaskan untuk memukul mundur naga-naga banjir emas itu 2 kali di kediaman leluhur klan Matahari. Setelah mengadopsi sikap baru ini, aura Chen Ping'an benar-benar berubah. Dari sudut pandang Ma Zi, dia bukan lagi anak muda yang cerdas dan optimis yang telah bercanda dengan Fan Er. Dia juga bukan anak muda yang fokus dan terkendali yang sedang berlatih meditasi berjalan atau berdiri. Sebaliknya, dia memancarkan aura seorang seniman bela diri ahli yang benar-benar berpengalaman. Tidak akan mengejutkan melihat aura yang begitu hebat dari beberapa seniman bela diri Grandmaster tingkat 7 dan 8 di kota Naga Tua, tetapi aura mereka telah diasah selama beberapa dekade, bahkan berabad-abad, di mana mereka telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, berapa usia anak laki-laki ini? Ma Zi telah terkejut berkali-kali hari ini hingga ia merasa sedikit mati rasa. Pada titik ini,
Chen Ping'an telah memasuki kondisi yang benar-benar tenggelam, dan ia tidak dapat lagi melihat Ma Zi berdiri di hadapannya, ia juga tidak dapat melihat Shed melayang di udara. Sebaliknya, dia melihat kakek Cui Chen tertawa terbahak-bahak saat dia memberikan hukuman yang paling mengerikan sambil mencela Chen Ping'an sebagai orang yang lemah, gadis yang rapuh. Penghinaan itu tidak hanya ditujukan kepada Chen Ping'an. Sebaliknya, penghinaan itu juga sebagian ditujukan kepada seluruh dunia ini. Dengan pukulan ini, dia bertekad untuk memaksa para dewa yang telah turun dari surga kembali ke pengadilan surgawi. Tinjunya akan berfungsi sebagai pilar antara surga dan bumi. "Tolong beri saya pencerahan," katanya tanpa berpikir. Serangan pedang yang menakutkan melesat dari daratan ke Pulau Osmanthus, yang terletak di tengah laut. Serangan pedang lainnya segera menyusul, dan juga melonjak dari atas lautan awan di atas kota Naga Tua. Kekuatan kedua serangan pedang itu luar biasa dan mengguncang bumi. Satu demi satu, dua semburan ki pedang turun dari langit dan mengukir jurang yang dalam ke laut antara kota Naga Tua dan Pulau Osmanthus. Saat Chen Ping'an memejamkan mata untuk memahami maksud pedang, pendekar pedang tua di tingkat inti emas itu telah kembali sadar. Pendekar pedang tua itu tidak berusaha untuk merebut maksud pedang yang cepat berlalu seperti Chen Ping'an, dan dia tidak mencoba meminjam kekuatan eksternal ini. Ini bukan karena dia kurang berpengalaman daripada seorang seniman bela diri di tingkat keempat, tetapi itu karena dia sangat menyadari risiko dan konsekuensinya. Setelah seorang kultivator pedang membentuk niat pedangnya sendiri, akan ada risiko besar yang menyebabkan konflik internal jika mereka secara sembrono mempelajari atau menyerap niat dan esensi yang terkandung dalam serangan pedang kultivator pedang lain. Melakukan hal itu dapat menyebabkan niat pedang murni mereka menjadi tercampur dan tidak murni. Namun, jika niat pedang dari kedua kultivator pedang itu sebagian besar serupa, maka mempelajari dan menyerap niat pedang satu sama lain tentu akan bermanfaat. Niat pedang dari pedang terbang terikat milik Ma Zi, Shed, didasarkan pada prinsip mencari tempat berteduh di bawah pohon. Jadi, niat pedangnya selaras dengan hawa dingin musim semi, salju tebal, mata air yang jernih, dan sebagainya. Pada saat yang sama, niat pedangnya tidak selaras dengan api besar, panas musim panas yang menyengat, tungku, dan sebagainya. Ini sama sekali berbeda dari niat membunuh dan sifat menyerang dari dua serangan dari awan, yang tampaknya berasal dari niat sebenarnya dari medan perang. Jadi, pendekar pedang tua itu tentu saja tidak akan mengikuti jejak serangan pedang ini untuk menguasai dan mempelajari niat pedang mereka. Sebaliknya, beberapa kultivator pedang junior yang baru saja maju ke 5 tingkat tengah dan memiliki niat pedang yang tidak stabil mungkin mendapat manfaat dari menguasai dan mempelajari niat pedang ini meskipun niat pedang itu sangat berbeda dari niat pedang mereka sendiri. Chen Ping'an berdiri diam dan tanpa sadar mengambil posisi meditasi berdiri. Seberapa berpengalaman dan jelikah Ma Zi? Dia tentu tidak akan mengganggu anak muda itu saat dia menikmati kesempatan kecil yang ditakdirkan ini. Bahkan, dia sengaja mengangkat tangan dan mengibaskan lengan bajunya, menyingkirkan beberapa bayangan dingin yang ditawarkan oleh pohon leluhur. Tidak hanya itu, dia juga secara aktif meraih beberapa gumpalan ki pedang yang menghilang dengan cepat, membiarkannya meresap ke halaman kecil sehingga Chen Ping'an dapat memahaminya dengan lebih baik. Sementara itu, Ma Zi merasakan rasa hormat dan kagum yang lebih dalam terhadap kultivator pedang di kota Naga Tua. Serangan pedang abadi bumi itu cukup kuat untuk menghancurkan gunung dan membalikkan lautan, dan dia telah melepaskan serangan ini untuk tujuan menghalangi lawan-lawannya. Ini tidak terlalu mengejutkan. Apa yang benar-benar menentukan jarak abadi bumi ke 5 tingkat atas sebenarnya adalah sesuatu yang melampaui kekuatan eksternal dari serangannya. Sebaliknya, seseorang harus mempertimbangkan kohesi niat pedang. Jika niat pedang tersebar dan esensinya kacau, dan jika niat pedang bocor ke sekitarnya, maka meskipun itu kuat, itu mencerminkan ketidakmampuan pendekar pedang untuk mengendalikan niat pedang mereka dengan sempurna. Kultivator pedang yang dengan berani melepaskan serangan pedang dari kota Naga Tua telah mempertahankan kohesi dalam niat pedang mereka meskipun serangan itu telah menyeberang begitu jauh ke dalam laut. Faktanya, Ma Zi hanya dapat mempertahankan tingkat kohesi ini sekitar 300 meter, kurang lebih. Bagaimana mungkin dia tidak berseru kagum? Kultivator pedang di tingkat ke-10 juga disebut sebagai kultivator di tingkat abadi bumi, dan mereka hanya selangkah lagi untuk menembus penghalang dan maju ke 5 tingkat atas. Karena kultivator pedang memiliki kekuatan penghancur yang sangat besar, mereka seringkali tampak intens dan tidak terkendali saat berada di 5 tingkat tengah. Dengan demikian, mereka juga akan tampak lebih transenden dibandingkan dengan makhluk abadi duniawi tingkat baru lahir biasa di tingkat ke-10. Hal ini dapat dilihat dengan Wei Jin dari kuil angin salju, yang telah sepenuhnya meninggalkan dunia kultivasi untuk berkultivasi dalam pengasingan sebelum maju ke tingkat giok kasar. Dilihat dari penampilannya, kultivator pedang tua di kota Naga Tua itu pasti benar-benar kesal dengan seseorang di Pulau Osmanthus milik klan Fan. Kalau tidak, mereka tidak akan melepaskan serangan pedang sekuat itu dan menghadapi pembalasan dari surga. Ma Ji menggunakan pikirannya untuk berkomunikasi dengan Bibi Gui,
bertanya, "Nona Gui, sosok kuat manakah itu? Apakah mereka mengincar klan Fan kita, atau apakah mereka sedang berkonflik dengan seorang penumpang di pulau itu?" Bibi Gui ragu sejenak sebelum memberikan jawaban samar, berkata, "Kemungkinan besar itu adalah kultivator transenden dari kota Naga Tua, dan mereka mungkin terlibat konflik dengan beberapa murid klan Jiang dari sekte tablet giok benua daun parasol. Klan Fan dan Pulau Osmanthus tidak perlu khawatir tentang mereka. Kita hanya perlu tetap netral." Ma Zi menghela napas dengan emosi dan berkata, "Karena ini adalah pertarungan antara para dewa dari puncak gunung, yang perlu kita lakukan hanyalah menikmati pertunjukannya." Bibi Gui tersenyum tipis dan menjawab, "Itu wajar saja." "Tunggu sebentar, apakah kau mengatakan itu adalah klan Jiang dari sekte tablet giok?" Ma Zi tiba-tiba berseru dengan heran. Apakah ini klan Jiang yang memiliki tanah terberkati Gua Awan? Akan tetapi, Bibi Gui sudah menutup pikirannya dan memutus metode komunikasi ini. Dia tidak lagi menanggapi pertanyaan pendekar pedang tua itu. Ma Zi tidak terlalu memikirkan hal ini, dan dia hanya mengabaikannya karena Bibi Gui khawatir Pulau Osmanthus terjebak dalam baku tembak, dengan identitasnya yang aneh dan sebagainya. Dia perlu memperhatikan situasinya. Melihat Chen Ping'an masih berlatih meditasi berdiri, Ma Zi memutuskan untuk menarik kembali pedang terbangnya dan duduk di dekat meja batu. Ada banyak gua surga dan tanah terberkati di dunia, dan 10 dunia besar, 36 dunia kecil, dan 72 tanah terberkati dibagi di antara dunia agung dan dunia lainnya. Mereka dibagi berdasarkan kualitas, dan tanah terberkati kolam jernih yang dimiliki oleh Sekte Dekrit Ilahi Benua Botol Berharga Timur adalah tanah terberkati dengan kualitas yang sangat rendah. Sementara itu, tanah terberkati Gua Awan yang dimiliki oleh klan Jiang Benua Daun Payung adalah tanah terberkati yang luar biasa. Ketika Chen Ping'an akhirnya membuka matanya, lelaki tua itu tersenyum dan bertanya, "Bagaimana?" Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Saya hanya memahami sifat mengesankan dari serangan pedang ini. Namun, saya tidak dapat menjelaskan dengan tepat mengapa atau bagaimana serangan itu mengesankan. Setelah merenungkannya cukup lama, saya hanya dapat memperoleh sedikit pemahaman. Sayang sekali. Akan lebih baik jika serangan pedang itu sedikit lebih lambat. Haruskah seorang kultivator pedang di tingkat abadi bumi berkonsultasi dengan Anda, Chen Ping'an, terlebih dahulu sebelum memutuskan kecepatan serangan pedang mereka?" Ma Zi berkomentar dengan geli. Chen Ping'an menggaruk kepalanya dan menjawab, "Tentu saja saya tidak berani meminta ini." Chen Ping'an tiba-tiba dipenuhi kecemasan. Mungkin seorang kultivator pedang sedang mencoba menghancurkan Pulau Osmanthus. Ma Zi melambaikan tangan dan menjawab dengan senyum santai, "Tidak, mereka hanya berselisih dengan beberapa penumpang dari benua daun payung yang saat ini berada di pulau itu. Karena itulah mereka melepaskan 2 serangan pedang untuk menunjukkan kekuatan mereka. Serangan pedang mereka sangat terampil, dan sama sekali tidak membahayakan fondasi Pulau Osmanthus. Sebenarnya, ini pada dasarnya dapat dilihat sebagai perwujudan niat baik terhadap Pulau Osmanthus. Selain itu, kecuali mereka bertarung di daerah terpencil dengan sedikit orang, konflik antara makhluk abadi bumi seringkali mengakibatkan aura mereka menyebar ke lingkungan sekitar saat mereka tidak dapat menahan serangan mereka. Ini sangat umum." MAG menjelaskan semuanya dengan istilah sederhana, tetapi dia sebenarnya telah mempertimbangkan lebih dari sekadar ini. Makhluk abadi pedang yang tidak dikenal di tingkat makhluk abadi bumi adalah seseorang yang benar-benar mematuhi aturan atau seseorang yang memiliki hubungan lama dengan klan Fan kota Naga Tua. Yang terakhir jelas lebih mungkin. Di tempat lain di Pulau Osmanthus, suasananya sama sekali tidak sedamai dan seharmonis di halaman kecil bernama Guimai. Ekspresi Jiang Beihai sangat gelap. Seorang tetua tamu Naschen tier tua dari klannya ambruk dalam genangan darah, dan jubah abadinya yang bernilai sangat mahal, Ing Bamboo Forest, hancur total. Butuh banyak uang untuk memperbaikinya, sehingga lebih baik membeli jubah abadi yang baru. Namun, tetua tamu tua itu tidak terluka parah, dan tidak lama kemudian dia berdiri dengan gemetar. Dia hanya tampak dalam kondisi yang menyedihkan. Ini karena kekuatan serangan pedang kedua sebagian besar telah diblokir oleh jubah abadi berharga yang dianugerahkan kepadanya oleh Patriark Klan Jiang. Pria tua jangkung dan kurus itu melotot ke kota Naga Tua sambil menggertakkan giginya dan meludah, "Bajingan itu melepaskan 2 serangan diam-diam padaku. Kau sudah keterlaluan. Apa yang sebenarnya terjadi, Tetua Su?" Jiang Beihai bertanya dengan suara pelan. Namun, kakinya tetap tertanam, dan tubuhnya tetap tidak bergerak. Bukan hanya dia, keturunan langsung dari klan Jiang, yang benar-benar pendiam, tetapi bawahannya, serta para murid dari Sekte Tablet Giok, juga sama. Mereka bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Tetua tamu tua itu sangat frustrasi, dan suaranya dipenuhi dengan ketidakberdayaan saat dia berspekulasi. Kedua serangan pedang itu dilancarkan oleh orang yang sama, dan asal-muasal serangan pedang itu adalah lautan awan di atas kota Naga Tua. Mungkin leluhur tua dari klan Fu memperingatkan kita dengan menggunakan senjata semu abadi. Jiang Beihai merenung sejenak sebelum menjawab, klan Fu tidak pernah menyukai klan Ding,
sementara klan Ding memiliki hubungan yang cukup baik dengan Sekte Daun Parasol. Memang, berkat dukungan orang itu, klan Ding mampu mempertahankan cengkeraman kuat pada kekuasaan di kota Naga Tua. Sekte Tablet Giok kita telah menjadi musuh bebuyutan dengan Sekte Daun Parasol selama lebih dari 1000 tahun, jadi secara logis, musuh dari musuh kita seharusnya adalah teman. Bahkan jika kita telah memilih untuk membawa Pulau Osmanthus milik klan Fen alih-alih paus penelan harta karun milik klan Fu ke Gunung Stalaktit kali ini, mereka seharusnya tidak merasakan begitu banyak permusuhan dan kebencian terhadap kita. Klan Fu tidak bodoh, dan mereka tidak mungkin tidak menyadari kekuatan Sekte Tablet Giok. Mereka juga tidak mungkin tidak menyadari kedudukan klan Jiang kita di Sekte Tablet Giok. Selain itu, klan Fu selalu memiliki hubungan yang sangat baik dengan klan Fen. Mungkinkah ini karena Nyonya Gui? Mungkin ada leluhur tua di klan Fu yang menaruh hati padanya. Wanita berpakaian istana itu berspekulasi dengan hati-hati. Jiang Beihai merendahkan suaranya dan terkekeh marah, berkata, kita tidak secara terbuka merenggut Lady Gui dari mereka, kan? Tidak, kita secara terbuka dan jujur membicarakan bisnis. Jika Pulau Osmanthus dimiliki oleh Fu Qi, dan jika Lady Gui adalah gundiknya, maka serangan terhadap kita ini bisa dijelaskan. Namun, seorang leluhur klan Fen memperoleh Pulau Osmanthus ini berkat keberuntungan di masa lalu, jadi mengapa klan Fu mencoba membantu mereka? Apakah klan Fu benar-benar menganggap Sekte Tablet Giok kita sebagai orang yang mudah ditipu? Jika aku sedikit melebih-lebihkan, apakah kau akan percaya padaku jika aku mengatakan bahwa dua leluhur pemarah dari sekte kita akan segera menyerbu ke kota Naga Tua untuk menginterogasi para pelaku? Wanita selalu suka memikirkan hubungan asmara, sementara pria selalu suka memikirkan wilayah dan penaklukan. Ada tatapan tajam di mata lelaki tua jangkung dan kurus itu saat dia menggunakan pikirannya untuk memperingatkan Jiang Beihai, dengan berkata, Tuan Muda, kita tidak dapat memberitahu sekte tentang perjalanan kita saat ini ke Gunung Stalaktit. Jiang Beihai mengangguk dalam benaknya dan menjawab dengan senyum masam, Tetua Su, aku mengerti apa yang lebih penting. Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku akan segera menuju ke kota Naga Tua. Aku perlu mengunjungi Dewa Pedang itu secara pribadi, dan aku harus mencari tahu situasinya dan menyelesaikan masalah ini. Baru setelah itu kita bisa pergi ke Gunung Stalaktit tanpa rasa khawatir. Aku akan mencoba kembali ke Pulau Osmanthus sesegera mungkin. Hati-hati, Tetua Su, kata Jiang Beihai dengan suara lembut. Yakinlah, aku pasti tidak akan mempermalukan Sekte Tablet Giok atau klan Jiang Gua Awan. Orang tua itu langsung terbang ke udara setelah mengatakan ini, melaju mengikuti arah angin saat ia melaju kencang menuju kota Naga Tua. Sebelumnya, orang tua itu telah menyimpan hutan bambu tinta, jubah abadi yang harganya sangat mahal. Saat ia melakukan perjalanan ke kota Naga Tua, luka-lukanya yang hancur sembuh dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Ini benar-benar teknik abadi yang dapat menumbuhkan daging baru, seperti yang diharapkan dari seorang kultivator Nascentier yang kuat yang telah lama terkenal di benua Daun Parasol. Setelah dua serangan pedang yang kuat itu, semua orang di Pulau Osmanthus terlibat dalam diskusi yang bersemangat, terlepas dari apakah mereka adalah penumpang atau anggota klan Fen. Untungnya, mereka semua adalah kultivator berpengalaman dan berpengetahuan dari pegunungan yang telah berkelana ke seluruh dunia. Karena orang-orang ini memiliki hak untuk secara pribadi melakukan perjalanan ke Gunung Stalaktit, mereka secara alami adalah orang-orang yang cakap terlepas dari apakah mereka adalah pedagang atau kultivator petualang. Meskipun mereka tercengang, mereka tidak takut atau bingung dengan pergantian peristiwa yang tiba-tiba itu. Pulau Osmanthus segera mengirimkan orang untuk meyakinkan semua orang juga, sehingga tidak lama kemudian keadaan menjadi tenang kembali. Setelah mengantarkan bahan-bahan obat dari kaki gunung ke halaman kecil bernama Guimai, Jin Shu segera kembali ke sisi tuannya, Nyonya Gui. Saat ini, wanita yang santai itu sedang dalam suasana hati yang langka untuk menyeduh teh. Setelah melihat muridnya kembali, dia menyerahkan secangkir teh hangat kepada Jin Shu. Jin Shu duduk, dan bahkan sebelum dia sempat menyesap teh buatan tuannya, pikirannya sudah tenang berkat pengaruh tuannya. Nyonya Gui tahu bahwa Jin Shu memiliki banyak pertanyaan di benaknya, tetapi dia tidak ingin membicarakan masalah ini terlalu banyak. Dia tersenyum tipis dan berkata, ini tidak diragukan lagi merupakan bencana yang tak terduga bagi tuan muda dari klan Jiang itu. Namun, ini adalah berkah dari surga untukmu dan aku. Jin Shu, tidak perlu bertanya apa-apa. Setelah kembali dari Gunung Stalaktit, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatur pertemuan antara kamu dan orang yang melepaskan serangan pedang itu. Dia terkekeh pelan sebelum melanjutkan, selalu ada surga yang lebih tinggi, dan selalu ada orang yang lebih mampu. Ini bukan pernyataan yang tidak masuk akal, dan sebaiknya kamu menahan diri saat bepergian keliling dunia sendirian di masa depan. Jin Shu tidak terlalu memperhatikan kata-kata bijak ini. Dia sudah berbalik untuk menatap kota Naga Tua yang jauh, matanya dipenuhi dengan antisipasi yang bersemangat. Di dalam halaman kecil yang jauh dari urusan duniawi, sama sekali tidak perlu khawatir tentang angin yang bertiup melewati pegunungan. Setelah itu,
Chen Ping'an berlatih pedang dengan pendekar pedang Golden Courtier yang sudah tua setiap hari. Ma Zi hanya perlu melakukan 3 hal. Yang pertama adalah memanggil pedang terbangnya dan membuatnya tidak berwujud saat memasuki tubuh Chen Ping'an. Setelah melakukan ini, dia dapat membantu Chen Ping'an menempa 3 jiwanya yang abadi, mengonsolidasikan jalan bagi cahaya embrionya, semangat yang menyegarkan, dan esensi yang tenang. Yang kedua adalah menekan tingkat kultivasinya dan mengendalikan pedang terbangnya, Shed, menggunakan teknik seorang kultivator pedang. Dia kemudian akan bertanding dengan Chen Ping'an. Terakhir, Ma Zi perlu mengamati Chen Ping'an saat anak muda itu berlatih teknik pedang dari kitab suci pedang yang benar. Dia akan memberikan bimbingan kepada Chen Ping'an, dan dia juga akan mengoreksi Chen Ping'an setiap kali dia menemukan kekurangan pada postur anak muda itu. Namun, cara Chen Ping'an berlatih pedang sangat menarik. Dia tidak mengeluarkan pedang dari kotak pedang kayunya, dan dia hanya membentuk tangannya seolah-olah sedang memegang pedang. Ma Zi telah bertanya kepada Chen Ping'an tentang hal ini, namun jawaban Chen Ping'an relatif tidak masuk akal dan menggelikan. Chen Ping'an telah menjelaskan bahwa dari 2 pedang di kotak pedangnya, yang bernama Subduing Demons adalah pedang milik orang lain, jadi dia tentu saja tidak dapat menggunakannya tanpa izin. Sementara itu, dia pernah menggunakan Eliminating Fiends, pedang kayu belalang, sekali di medan perang sebelumnya, tetapi dia mendapati bahwa pedang itu terlalu ringan untuknya. Chen Ping'an merasa perlu mendapatkan pedang besi dengan berat yang sesuai untuk pedang latihan pertamanya. Jika tidak, akan terasa salah jika dia menghunus pedang yang begitu ringan hingga hampir terasa tidak ada. Dia perlu menghunus pedang yang berat dan tetap dapat melepaskan serangan pedang yang sangat cepat. Dengan begitu, dia akan memiliki pilihan untuk beralih ke pedang kayu jika dia bertemu lawan yang kuat yang tidak dapat dikalahkan oleh pedang beratnya di masa mendatang. Dengan pedang kayu, dia kemudian dapat melepaskan serangan pedang tercepatnya terhadap lawannya. Sebagai seorang kultivator kuat yang dipandang sebagai dewa transenden oleh manusia, Ma Zi tidak begitu tertarik pada teknik pedang seniman bela diri. Jadi, dia tidak punya perasaan kuat terhadap pengejaran Chen Ping'an yang keras kepala, seorang pendekar pedang yang sedang berkembang. Bahkan, dia merasakan sedikit cemoohan di dalam benaknya. Jika seseorang menggali di sekitar ladang untuk mencari makanan, harta karun yang sangat langka seperti apa yang mereka harapkan untuk ditemukan? Jika Chen Ping'an tertarik untuk meredam niat pedangnya, maka Ma Zi kemungkinan besar tidak akan bisa menahan diri untuk tidak membicarakan hal ini selama 3 hari 3 malam dengan Chen Ping'an. Gadis Osmanthus, Jin Shu, akan mengantarkan 3 kali makan sehari ke halaman kecil, dan dia sangat lega karena Chen Ping'an tidak mencoba memanfaatkannya dan memerintahnya seolah-olah dia benar-benar pembantu rendahan. Dia tidak memintanya untuk berlarian dan mengambil barang, juga tidak memintanya untuk membantunya berganti pakaian dan mandi. Kalau tidak, ini akan benar-benar membuatnya pusing. Bahkan ketika harus mengganti air obat di bak mandi, Chen Ping'an-lah yang melakukannya sendiri. Hal ini akhirnya membuat Jin Shu sedikit terkesan dengan Chen Ping'an, tamu muda namun terhormat dari klan Fan. Selain itu, dia perlu mengisi ulang anggur Osmanthus di halaman Gui Mai sesekali. Dengan status Jin Shu, dia tentu saja dapat memilih untuk membawa lusinan pot anggur Osmanthus ke halaman kecil sekaligus. Namun, dia akhirnya memutuskan untuk tidak memilih solusi yang jauh lebih sederhana ini. Salah satu alasannya adalah agar dia bisa melihat anak laki-laki itu lagi, memberinya lebih banyak kesempatan untuk menentukan kekuatannya. Bagaimanapun, perjalanan jauh menyeberangi lautan sedikit membosankan dan biasa saja bagi gadis-gadis Osmanthus seperti mereka, terutama karena mereka sudah sangat mengenal rute-rute ini. Ada yang disebut 10 pemandangan Pulau Osmanthus, termasuk hal-hal seperti bulan yang terang benderang terbit bersama pasang surutnya air laut. Orang-orang dapat melihat pohon-pohon Osmanthus tumbuh samar-samar di bulan, yang kemudian akan menciptakan fatamorgana istana-istana kuno. Selama perjalanan, penumpang juga dapat melihat gerombolan ikan terbang berputar-putar di sekitar Pulau Osmanthus dan seterusnya. Pada awalnya, gadis-gadis Osmanthus juga terpesona oleh pemandangan yang luar biasa ini. Bahkan, beberapa penumpang bahkan membayar seniman untuk melukis pemandangan yang indah ini untuk mereka. Namun, setelah melihatnya berulang-ulang, gadis-gadis Osmanthus tidak lagi terkesima oleh pemandangan ini. Sebaliknya, mereka lebih tertarik pada orang-orang aneh dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di Pulau Osmanthus. Chen Ping'an bangun pukul 5 pagi setiap hari. Langit masih gelap, dan ia akan berlatih 6 langkah meditasi jalan selama sekitar 2 jam. Ma Zi akan tiba sekitar pukul 7, dan kultivator pedang tua itu akan minum setoples anggur Osmanthus dengan santai sambil menunggu Chen Ping'an selesai berlatih teknik tinju yang hambar dan biasa-biasa saja itu. Bahkan, lebih tepat dikatakan bahwa Chen Ping'an akan menunggu lelaki tua itu selesai minum setoples anggurnya. Ketika Ma Zi selesai minum, kira-kira sudah waktunya bagi Jin Shu untuk mengantarkan sarapan kepada mereka. Mereka akan makan selama setengah jam, dan Ma Zi akan menggunakan waktu ini untuk menjelaskan secara kasar kekuatan dan maksud pedang dari serangan pedang yang akan dilepaskannya nanti di siang hari.
Ia juga akan menceritakan kepada Chen Ping'an beberapa kisah aneh atau menarik mengenai kultivator pedang. Setelah itu, Chen Ping'an akan mengembalikan kotak sarapan kepada Jin Shu, yang akan menunggu di pintu depan halaman. Dia akan berterima kasih padanya, dan dia tidak akan merasa malu untuk langsung meminta anggur osmanthus jika dia perlu mengisi kembali persediaannya di halaman kecil itu. Mengikuti saran Ma Zi, latihan Chen Ping'an akan dimulai dengan mudah di pagi hari dan secara bertahap menjadi lebih sulit seiring berjalannya hari. Chen Ping'an pertama-tama akan berlatih teknik pedang dari kitab suci pedang sejati selama 4 jam. Selama waktu ini, Ma Zi akan tiba-tiba menyerangnya tanpa peringatan dari waktu ke waktu, dengan sengaja menghancurkan teknik pedang anak muda itu. Jadi, Chen Ping'an perlu menyempurnakan 4 teknik pedang termasuk teknik longsor dan teknik penekan dewa, dan dia juga perlu waspada terhadap serangan tiba-tiba dari kultivator pedang tingkat inti emas pada saat tertentu. Pada beberapa hari, Ma Zi mungkin memutuskan untuk langsung memindahkan sesi tanding sore ke pagi hari. Sebelum sore tiba, mereka berdua pasti akan makan siang sebelum memulai sesi tanding mereka. Dari awal hingga sekarang, Ma Zi diam-diam telah meningkatkan basis kultivasinya yang tertekan dari tingkat tempat tinggal ke tingkat pengamatan laut, tingkat ke-7. Sambil duduk di samping meja batu dan minum sendirian, pembudidaya pedang tua itu akan terus melepaskan serangan pedang dan mengendalikan pedang terbang terikatnya, Shed, saat menyerang Chen Ping'an. Ma Zi tidak peduli teknik apa yang digunakan Chen Ping'an untuk menangkis serangan pedangnya, baik itu teknik tinjunya yang tampak sederhana namun memancarkan aura menakutkan, 4 teknik menyerang dan bertahan yang telah dipelajarinya dari kitab pedang sejati, atau serangkaian teknik tinju bajingan yang mampu membunuh tuannya. Yang Ma Zi pedulikan hanyalah apakah Chen Ping'an dapat menghindari pedang terbang yang mengejarnya dengan ganas, atau apakah ia dapat melemparkannya kembali dengan pukulan atau serangan lainnya. Seringkali Chen Ping'an akan dipenuhi luka-luka dan pakaiannya compang-camping bahkan sebelum sesi tanding sore itu berakhir. Terkadang, Ma Zi akan memperlambat serangannya dan memberi kelonggaran kepada Chen Ping'an yang sangat acak-acakan. Ia akan meneguk anggur beberapa teguk lagi, dan kacang tanah, kerang bawang putih, ikan goreng, salad kuping babi, dan makanan ringan semacam itu sudah lebih dari cukup baginya untuk dinikmati bersama anggurnya. Namun, setiap kali Chen Ping'an diberi kesempatan langka untuk beristirahat, serangan berikutnya dari lelaki tua itu pasti akan sangat kejam dan menggelegar. Ma Zi mungkin sedang menikmati ikan goreng yang renyah, namun jantung Chen Ping'an akan tertusuk oleh serangan pedang secepat kilat. Pedang terbang itu kemudian akan terbang berputar-putar membentuk busur dan menusuk jantungnya untuk kedua kalinya dari belakang. Setelah melihat ini, pendekar pedang tua itu mencibir, jika bukan karena pedang terbangku yang tidak berwujud, kau pasti sudah mati 2 kali. Kau tidak akan bisa lagi menikmati ikan asin dan merica ini. Chen Ping'an, meskipun hanya demi camilan kecil ini, kau harus bekerja lebih keras. Untuk menjamin kelangsungan sesi tanding mereka, tidak ada rencana makan malam di halaman Guimai. Sebaliknya, yang ada hanya camilan tengah malam. Jin Shu hanya perlu meninggalkan sedikit makanan di dekat pintu halaman. Secara umum, Chen Ping'an akan berdiri diam untuk menerima pukulan mulai sekitar pukul 5 sore. Pedang terbang Ma Zi akan terbang menembus jiwanya untuk menempa kekuatan dan ketangguhan ketiga jiwanya yang abadi. Mulai baru-baru ini, pendekar pedang tua itu tidak lagi menjelaskan teknik pedangnya kepada Chen Ping'an secara terperinci. Sebaliknya, ia hanya menyesuaikan kekuatannya dengan hati-hati dan membiarkan Chen Ping'an perlahan merenungkan rasa sakitnya. Chen Ping'an menyukai dan tidak menyukai periode waktu ini. Ia menyukainya karena ia memahami manfaat besar yang akan diberikan oleh latihan keras ini bagi kultivasinya dalam seni bela diri. Namun, ia tidak menyukainya karena hal itu akan selalu mengingatkannya pada pengalaman menyiksanya di bangunan bambu di Downtrodden Mountain. Untungnya, kultivator pedang tua itu relatif lebih pendiam. Ini tidak seperti lelaki tua bertelanjang kaki itu, yang serangannya yang menakutkan dan tanpa henti bagaikan dewa dari pengadilan surgawi yang menghancurkan manusia biasa hingga mati dengan cara yang kejam dan tanpa ampun. Karena itu, sesi pelatihan di halaman Guimai jauh lebih santai daripada sesi pelatihan di gedung bambu. Chen Ping'an tidak hanya mampu menahannya, tetapi dia bahkan dapat menggunakan kesempatan ini untuk berlatih meditasi berjalan serta 2 teknik pertahanan dari kitab suci pedang yang benar, teknik gunung dan teknik mengenakan baju zirah. Seiring berjalannya waktu, bocah lelaki yang mencari kegembiraan di tengah rasa sakit akhirnya berhasil menemukan sesuatu yang menarik. Yaitu, jika dia berlatih teknik longsor yang melibatkan kecepatan luar biasa dan gerakan rumit sambil menggertakkan giginya dan menghadapi rasa sakit luar biasa yang disebabkan oleh pengeluaran isi perut, jantungnya tertusuk dan organ-organnya terpotong, dan seterusnya, serangan pedangnya secara bertahap akan menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Hasilnya, pemahaman Chen Ping'an tentang teknik serangannya tumbuh dengan sangat cepat dan hampir seperti dewa. Setelah beberapa saat, Chen Ping'an hampir merasa seolah-olah dia benar-benar memegang pedang surgawi saat dia berpura-pura memegang pedang dan melepaskan teknik longsor.
Seolah-olah cahaya pedang benar-benar akan membubung ke langit dan menerangi halaman kecil dengan cahaya dinginnya. Seringkali pukul 9 malam ketika sesi tanding mereka akhirnya berakhir. Setelah seharian berlatih, Chen Ping'an akan pergi untuk merebus air sebelum memasukkan bahan-bahan obat yang diperlukan ke dalam bak mandi. Sambil menunggu air mendidih, dia akan berjalan ke pintu masuk halaman untuk mengambil makanan yang dikirim oleh Jin Shu. Orang tua dan anak laki-laki itu akan menggunakan meja batu sebagai meja makan dan menikmati camilan tengah malam. Jika Chen Ping'an mengalami luka serius, atau jika tubuhnya berlumuran darah, dia akan segera melompat ke dalam bak mandi sebelum bergabung dengan Ma Zi untuk memakan camilan tengah malamnya. Bahkan jika Ma Zi makan terlebih dahulu, dia akan tetap duduk di dekat meja batu dan menunggu Chen Ping'an bergabung dengannya. Saat anak muda itu makan, dia akan merangkum hal-hal baik dan buruk dari sesi latihan pedang hari itu. Ini mirip dengan mengulas permainan Go yang sudah selesai. Bagaimanapun, Ma Zi adalah seorang kultivator pedang tingkat inti emas, jadi dia secara alami memiliki keterampilan pengamatan yang tajam dan wawasan yang unik. Meskipun basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada kakek Cui Chen, Ma Zi lebih bersedia untuk menyelidiki lebih dalam dan menjelaskan beberapa hal dengan jelas. Chen Ping'an menerima tanggapan yang memuaskan untuk sebagian besar pertanyaannya. Setelah membersihkan kotak makanan, Chen Ping'an akan terus berlatih meditasi berjalan dari pemandu gunung goyang. Bahkan jika 10 atau 100 tahun berlalu, dan tidak peduli seberapa tinggi basis kultivasinya, Chen Ping'an mungkin masih bersikeras untuk berlatih jurus tinju yang kasar dan paling mendasar ini. Chen Ping'an akan kembali ke kamarnya untuk tidur saat tengah malam tiba. Dia akan mengulang jadwal yang hampir sama hari demi hari, dan sebelum dia menyadarinya, dia telah mengalami lebih dari 30 matahari terbit dan terbenam di Pulau Osmanthus. Dari 9 pemandangan di laut, 3 telah berlalu dengan tenang. 10 hari berlalu, dan pembudidaya pedang tua menyarankan bahwa sudah saatnya bagi Chen Ping'an untuk beristirahat dari kultivasi. Mereka akan melewati pemandangan keempat di rute tersebut, jadi Chen Ping'an harus menuju ke pohon Osmanthus leluhur untuk menikmati pemandangan tersebut. Karena lelaki tua itu mengatakan hal ini, Chen Ping'an memutuskan untuk mengikuti nasihatnya. Secara kebetulan, saat itu fajar menyingsing ketika Chen Ping'an tiba di puncak gunung Pulau Osmanthus. Puncak itu sudah penuh dengan orang, dan dari kejauhan, dia bisa melihat celah raksasa di depan mereka. Rute perjalanan Pulau Osmanthus akan membawa mereka langsung melalui celah ini. Ada gunung-gunung yang berjatuhan di kedua sisi, dan deretan demi deretan bangunan di atas gunung. Bangunan-bangunan ini dibangun di atas pulau-pulau pegunungan dan diselimuti awan dan kabut. Pemandangan ini tidak aneh karena kekuatan abadi yang terpencil yang ada di pulau-pulau terpencil di tengah laut ini. Sebaliknya, pemandangan ini aneh karena sepasang patung dewa emas setinggi 300 meter yang terletak di atas tebing terjal di 2 pulau yang berseberangan. Patung-patung ini megah dan luar biasa, dan warnanya masih keemasan yang mempesona bahkan setelah dihantam ombak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan pemurni Qi akan merasa kagum saat melihat patung-patung ini. Menurut legenda, dewa formal yang diwakili oleh 2 patung emas tersebut adalah jenderal ilahi yang pernah menjaga gerbang surgawi utara dan dewa yang pernah mengendalikan kekayaan air utama dunia. Dewa sebelumnya memegang pedangnya di depannya, dengan ujung pedang bertumpu di tanah dan tangannya bertumpu pada gagangnya. Seolah-olah dia adalah dewa raksasa yang mengintip ke dunia fana. Sementara itu, dewa yang terakhir merupakan dewa dengan peringkat teratas yang dilayani oleh banyak dewa hujan, dan mereka secara nominal bertanggung jawab atas distribusi awan dan hujan yang dilakukan oleh para naga sejati di dunia. Ciri-ciri wajah dewa hujan itu kabur dan tertutup awan dan kabut, jadi mustahil untuk menentukan apakah mereka laki-laki atau perempuan. Ada pita 5 warna dari bahan yang tidak diketahui melayang di sekitar tubuhnya dan dengan lembut melayang di udara, tampak lincah dan lincah seperti yang seharusnya. Ini menghidupkan patung dewa raksasa yang tubuh emasnya telah menghilang puluhan ribu yang lalu, membuatnya tampak seolah-olah dewa itu masih hidup dan menggunakan kekuatan ilahinya di dunia fana, mengendalikan kekayaan air di seluruh wilayah selatan. Chen Ping'an duduk bersila di bangku panjang yang menempel pada pagar di atas gunung. Dia menghadap kedua patung itu dan perlahan-lahan minum anggur. Para pemurni Qi di sampingnya sebagian besar berbicara menggunakan dialek resmi benua bulu lengkap dan benua daun payung, meskipun beberapa kadang-kadang berbicara dalam dialek lokal kota naga tua. Chen Ping'an tentu saja tidak dapat memahaminya. Untungnya, ada seorang penyuling Qi dari klan Fan Pulau Osmanthus tidak jauh dari sini. Dia tampak seperti gadis muda, tetapi dia tidak berpakaian seperti gadis-gadis Osmanthus lainnya. Suaranya tajam, dan kemungkinan besar dialah yang bertanggung jawab untuk menjelaskan sifat unik dari pemandangan di laut ini. Dia menggunakan dialek resmi benua botol harta karun timur untuk menguraikan pemandangan 2 dewa yang saling berhadapan ini, dan dia menjelaskan kepada para penumpang tentang asal-usul kedua patung dewa ini. Selain itu, dia juga memperkenalkan mereka pada sejarah panjang kekuatan abadi yang ada di atas gunung.
Seseorang bertanya kepadanya mengapa Pulau Osmanthus tidak akan berlabuh di sini, dan gadis muda dari klan Fen tersenyum dan menjelaskan bahwa kekuatan abadi ini tidak pernah menerima kapal yang berkunjung, meskipun mereka mengizinkan kapal-kapal ini lewat. Jika ada yang berani memasuki pulau-pulau tanpa izin, mereka akan segera diusir, dan itulah kasus yang beruntung. Jika keadaan lebih parah, mereka mungkin akan dipenjara di beberapa penjara di pulau-pulau. Bahkan, ada beberapa kasus tragis di mana orang-orang dieksekusi langsung oleh kekuatan abadi itu. Pada akhirnya, gadis muda itu tersenyum dan memberitahu para penumpang dari pegunungan bahwa mereka akan menemukan pemandangan berikutnya dalam 5 hari. Ini adalah pemandangan yang sangat luar biasa, dan itu adalah sesuatu yang tidak boleh mereka lewatkan. Pulau Osmanthus perlahan berlayar di antara dua tebing. Sebuah bola sulaman tiba-tiba meluncur turun, terbang ke arah seorang pemuda yang tengah menikmati pemandangan di puncak gunung. Pemuda itu tanpa sadar menangkap bola sulaman itu dan dengan linglung menatap tebing, tidak yakin mengapa kekuatan abadi itu melakukan ini. Pemurni Ki muda dari klan Fen tercengang, dan dia buru-buru berseru, "Tuan muda, saya mendengar dari para senior saya di Pulau Osmanthus bahwa ini adalah cara para wanita dari kekuatan abadi ini mencari suami. Dia menyukai Anda, dan ini adalah kesempatan yang ditakdirkan sekali dalam 100 tahun. Tuan muda, jika Anda belum menikah, Anda pasti harus menyetujui hubungan ini. Bahkan jika Anda sudah, bagaimanapun, hanya gadis surgawi yang merupakan murid langsung dari kekuatan abadi ini yang memiliki hak untuk melemparkan bola sulaman ke arah bejana yang lewat. Anda benar-benar tidak boleh melewatkan kesempatan yang ditakdirkan seperti itu. Tuan muda, Anda pasti harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati." Saat pemurni Ki muda memegang bola sulaman dan melihat ke suatu tempat di tebing yang curam, jelas bahwa dia sedang mengalami pemeriksaan di danau pikirannya. Setelah beberapa saat, pemuda itu tampaknya lulus ujian ini, dan bola sulaman yang terbuat dari pita warna-warni itu tiba-tiba terbuka dan mengikatkan dirinya di pergelangan tangan pemuda itu. Sementara itu, ujung pita yang lain terbang ke arah puncak gunung, membawa serta pemuda itu saat pita itu melayang menuju bangunan berwarna-warni yang terletak di samping kaki patung dewa di atas tebing. Ada seorang wanita muda yang sangat cantik di dalam bangunan berwarna-warni itu, dan pipinya memerah saat dia mencengkeram erat ujung pita warna-warni itu. Ada beberapa wanita dengan aura abadi yang luar biasa berdiri di sekelilingnya, dan mereka tersenyum tipis seolah-olah memberikan restu mereka kepada sepasang kekasih yang seperti jodoh yang dibuat di surga. Chen Ping'an menyaksikan semuanya, dan dia tidak merasa iri atau cemburu saat dia melihat pemuda itu naik ke surga dalam satu langkah. Dia juga tidak mendesah dengan emosi dan merenungkan tentang pertemuan aneh di dunia. Sebaliknya, dia hanya sedikit terombang-ambing. Saat itu, pemuda itu hanya berdiri sekitar selusin langkah darinya. Ketika gadis muda dari klan Fen menyebutkan apakah dia sudah menikah atau belum, ekspresi pemuda itu jelas berubah sedikit. Namun, kesempatan yang sangat penting telah ada di depannya, jadi dia dengan tegas meninggalkan istrinya yang telah bersamanya dalam suka dan duka. Chen Ping'an mengangkat kepalanya dan melirik ke arah bangunan berwarna-warni di tebing. Dia merasa wanita abadi yang telah melempar bola sulaman itu mungkin memiliki basis kultivasi yang mengesankan, tetapi penilaian karakternya benar-benar sangat kurang. Setelah kembali ke halaman Guimai, Mazi tertawa terbahak-bahak sambil minum anggur dan makan camilan. "Aku tidak menyangka akan ada bola sulaman yang dilempar ke pulau ini. Namun, sayang sekali targetnya bukan kamu. Sungguh memalukan, sungguh memalukan. Kamu harus menyadari bahwa dalam sejarah Pulau Osmanthus, tidak berlebihan jika menyebut peristiwa bola sulaman warna-warni yang dilempar dari puncak gunung ini sebagai kejadian yang terjadi sekali dalam 100 tahun. Namun, sayang sekali kamu tidak bisa menarik kesempatan yang ditakdirkan ini." Chen Ping'an meringis mendengar ini, dan ekspresi main-main menghilang dari wajah lelaki tua itu saat dia melanjutkan dengan suara lembut, "Sebenarnya, semua 10 adegan Pulau Osmanthus berisi kesempatan yang ditakdirkan, beberapa besar dan beberapa kecil. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang ditakdirkan yang hanya bisa diharapkan. Semuanya ditentukan oleh takdir. Ambil contoh bola sulaman warna-warni yang dilempar ke pulau hari ini. Siapa yang mengira bahwa orang yang beruntung itu adalah seorang kultivator pengembara tingkat abode dengan bakat kultivasi yang biasa-biasa saja?" Ekspresi Mazi menjadi serius, dan dia menyarankan, "Kau bisa mengabaikan 9 adegan itu, dan itu tidak masalah meskipun kau sama sekali tidak berpikir untuk mencoba keberuntunganmu. Namun, kau harus secara pribadi menuju ke kaki Pulau Osmanthus saat kita tiba di adegan berikutnya. Semakin dekat kau dengan air laut, semakin baik. Ini karena kesempatan yang ditakdirkan berikutnya adalah kesempatan besar yang bahkan akan membuat iri para kultivator Golden Core Tier atau Nascent Soul Tier. Jika itu hanya mencoba keberuntunganku, maka aku akan menolak tawaran itu," kata Chen Ping'an dengan jengkel. "Lebih baik dan lebih praktis untuk berlatih pedang di halaman ini." Kultivator pedang tua itu membelalakan matanya dan berseru, "Pergilah, kau pasti harus pergi."
Bahkan jika peluangnya lebih kecil dari 1 banding 10.000, kau tetap harus pergi ke sana untuk mencoba peruntunganmu. Seseorang seharusnya tidak dengan bodohnya mengharapkan semuanya berjalan lancar dalam kultivasi, tetapi setidaknya seseorang harus memiliki sedikit harapan. Jika kau pergi ke sana, kalian berdua dapat menikmati pemandangan dan mencoba peruntunganmu. Bahkan jika kau gagal mendapatkan kesempatan besar yang ditakdirkan, itu tidak seperti kau akan kehilangan apapun dalam prosesnya. Wah, dasar bocah nakal! Ingat ini, kata-kata, bagaimana jika, adalah kata-kata yang paling menakutkan bagi para pemurni Qi, tetapi itu juga merupakan hasil yang paling dicari oleh para pemurni Qi. Tuan Ma, saya bukan pemurni Qi. Saya seniman bela diri murni, kata Chen Ping'an hati-hati. Si tua pendekar pedang menepuk dahinya sebelum berdiri dan marah, Anda benar-benar membuat saya marah. Anda bisa berlatih sendiri selama 2 hari ke depan. Saya perlu berkeliling untuk menenangkan pikiran saya. Menghadapi orang keras kepala seperti Anda sepanjang hari sungguh membosankan. Benar saja, Ma Zi tidak muncul di pelataran Guimai selama 2 hari berikutnya. Karena itu, Chen Ping'an hanya bisa berlatih pedang sendiri. Setelah itu, lelaki tua itu tampak lelah karena bepergian saat kembali ke pelataran Guimai dan bertemu Chen Ping'an sebentar. Setelah mengatakan bahwa Chen Ping'an baik-baik saja, dan untuk menjaga keadaan, ia menghilang dari pelataran lagi. Chen Ping'an hanya mengabaikan ini karena lelaki tua itu punya urusan sendiri untuk ditangani. Ini tidak aneh. Beberapa hari berlalu, dan Pulau Osmanthus tiba di lokasi kelima di sepanjang rutenya, Palung Naga Banjir. Karena lelaki tua itu mengingatkannya tentang lokasi ini sekali lagi, Chen Ping'an memutuskan untuk beristirahat setengah hari. Setelah memberitahu Jin Shu tentang hal ini, gadis Osmanthus itu tiba di halaman Guimai pada siang hari. Dia memberitahu Chen Ping'an bahwa sudah waktunya untuk turun gunung untuk menikmati pemandangan. Karena dia adalah tamu Osmanthus dari klan Fan, ada jalan khusus dan tenang baginya untuk menuruni gunung. Hanya ada sedikit orang di jalan ini, dan Jin Shu menjelaskan asal-usul Palung Naga Banjir kepadanya saat mereka berjalan berdampingan. Banyak naga banjir dan kerabat mereka tinggal di palung laut itu, kebanyakan dari mereka memiliki garis keturunan yang tidak murni dan campuran. Yang berdarah murni di antara mereka akan menggunakan kemampuan bawaan mereka untuk melakukan perjalanan ke beberapa benua di daratan. Mereka akan terbang tinggi di langit dan memanipulasi awan serta melepaskan hujan. Perjalanan pulang akan mengharuskan mereka mengikuti arah angin sejauh puluhan ribu kilometer, dan saat mereka akhirnya kembali ke sarangnya, mereka akan benar-benar kelelahan. Tanpa batasan aturan dan tanpa perintah dari dewa, seringkali ada naga banjir yang menggunakan kekuatan mistis mereka untuk melepaskan hujan dengan sembrono. Tindakan seperti itu biasanya akan mengakibatkan bencana. Karena itu, naga banjir seringkali menjadi naga banjir jahat di mata orang-orang biasa. Dengan demikian, mereka akan diburu tanpa henti oleh pemurniki setempat yang berusaha membantu orang-orang fana dan mendapatkan tubuh naga banjir yang merupakan harta karun alami. Chen Ping'an terkejut dengan informasi ini, dan dia buru-buru mempercepat langkahnya menuju kaki gunung di Pulau Osmanthus. Dia lahir di dunia kecil permata, dan disinilah naga sejati terakhir di dunia telah dibunuh. Karena itu, dia pasti harus melihat penampilan asli naga banjir. Bisakah makhluk spiritual di parit naga banjir dianggap sebagai keturunan atau murid naga sejati? Tidak lama kemudian Chen Ping'an tiba di kaki gunung. Ada banyak perahu kecil yang ditambatkan di sepanjang dermaga pulau, dan para tukang perahu yang berdiri di dalamnya semuanya adalah pemurniki dari klan Fan yang sangat akrab dengan perjalanan melintasi parit naga banjir. Pulau Osmanthus memberikan jaminan kepada para penumpangnya bahwa selama mereka tidak membuat suara keras atau mengganggu kerabat naga banjir dengan kekuatan mistis mereka, mereka pasti tidak akan menghadapi bahaya apapun. Bahkan jika ada bahaya, para kultivator tingkat inti emas di Pulau Osmanthus akan segera menuju untuk membantu mereka. Para tamu Osmanthus tidak perlu membayar ekstra untuk menaiki perahu kecil ini. Ini merupakan keberuntungan bagi Chen Ping'an, karena ia bersedia membayar bahkan beberapa koin kepingan salju untuk pengalaman ini. Ia dan Jin Shu menaiki perahu kecil, yang dikemudikan oleh seorang lelaki tua. Chen Ping'an menemukan bahwa lelaki tua itu memegang tongkat bambu sepanjang 3 meter di tangannya, dan ada kolom simbol-simbol jimat yang terukir di tongkat tersebut. Di antara simbol-simbol jimat ini, ada 4 karakter kuno dan mirip cacing yang tampak seperti frasa, berkonsentrasi pada tugas yang ada, yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang otentik. Jimat yang menyertakan frasa ini disebut jimat pemotong kunci, jimat tingkat sangat tinggi. Buku penghindaran kematian yang otentik memberitahu para kultivator bahwa jejak darah akan mengalir dari jimat setelah berhasil dibentuk. Ini bukan hal yang perlu dikhawatirkan, dan itu hanya membuktikan jimat tersebut mencapai tahap pencapaian yang luar biasa. Melihat hal ini, Chen Ping'an bertanya kepada Jin Shu tentang nama jimat di tiang bambu tersebut. Jin Shu benar-benar bingung, seolah-olah dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dia pergi untuk bertanya kepada tukang perahu, dan lelaki tua itu tersenyum dan menjawab, "Sejujurnya,
Aku juga tidak tahu. Tuanku juga tidak dapat menjelaskannya ketika dia menyerahkan perahu dan tiang bambu itu kepadaku, dan kudengar benda-benda ini telah ada sejak klan Fen membuka rute ini. Kami para tukang perahu di Pulau Osmanthus mengatakan bahwa itu adalah tongkat pemukulan naga yang dapat menakuti kerabat naga banjir di dalam air. Namun, kenyataannya, tidak seorang pun dari kami yang mempercayai hal ini. Sebaliknya, kami lebih mempercayai ini. Pria tua itu mengambil segenggam manusia kertas dan kuda kertas yang dilipat dari kertas foil seputih salju dari tas di samping kakinya. Jika kita bertemu naga banjir yang berenang di bawah perahu kita hanya perlu mengambil segenggam ini dan melemparkannya ke dalam air. Kerabat naga banjir akan segera bubar setelahnya, dan ini selalu berhasil bagi kita. Jika kita ingin memutari palung naga banjir, itu akan menambah jarak tempuh 100.000 kilometer. Untungnya, palung naga banjir hanya terlihat dan terasa menakutkan di permukaan. Namun, pada kenyataannya, Pulau Osmanthus tidak pernah memiliki masalah dengan naga banjir selama beberapa ratus tahun terakhir. Dengan kata lain, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Tukang perahu itu tertawa terbahak-bahak, dan jelas bahwa dia adalah orang tua yang jujur dan terus terang. Bagaimanapun, jika sesuatu yang tidak diinginkan benar-benar terjadi, itu akan benar-benar menjadi bencana besar yang bahkan Pulau Osmanthus akan kesulitan untuk melarikan diri, apalagi perahu kecil kita. Ada begitu banyak naga banjir dan spesies terkait yang hadir, jadi seberapa menakutkan jika mereka semua membuat gelombang secara bersamaan? Jika kamu bertanya padaku, aku akan mengatakan bahwa bahkan seorang abadi pedang tingkat baru mungkin merasa sulit untuk melarikan diri dari naga banjir jika mereka berani menantang mereka di sini. Ada ketidaksenangan di wajah Jin Shu saat dia menggerutu, ada tamu di atas kapal, jadi mengapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak menyenangkan seperti itu? Tukang perahu tua itu tersipu malu dan mengalah, saya akan berhenti. Silakan duduk, Tuan Muda. Kita akan segera menuju ke sana untuk menikmati pemandangan spektakuler palung naga banjir. Saya jamin semuanya akan aman dan sehat. Palung naga banjir adalah palung samudra kuno, dan airnya sangat jernih sehingga orang bisa melihat dasar samudra di banyak tempat. Lebarnya lebih dari 5 km, dan panjangnya membentang ribuan kilometer. Naga banjir dan kerabatnya berbaring di sepanjang palung ini, dan mereka datang dalam berbagai ukuran dan warna. Beberapa setipis lengan, sementara yang lain setebal batang pohon besar. Dikabarkan bahwa mata naga banjir terbesar sebesar batu-batu besar. Sisik-sisik tampak berkilauan di bawah air, dan pemandangan ini membuat orang-orang takut dan membuat mereka terdiam. Mereka tidak berani berbicara, jangan sampai mereka mengganggu naga banjir dan mendatangkan malapetaka bagi diri mereka sendiri. Tukang perahu tua itu tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di langit. Lihatlah ke sana, Tuan Muda. Itu adalah seekor naga banjir yang kelelahan dan kembali ke parit setelah mengendalikan hujan di sebidang tanah. Oh, sepertinya ia juga terluka parah. Kemungkinan besar ia diperlakukan sebagai target oleh para pemurni Qi di benua pusaran selatan, dan mereka mungkin mengejarnya untuk waktu yang lama. Memang, tidak semua naga banjir cukup beruntung untuk kembali hidup-hidup. Beberapa dari mereka mati saat kembali, dan mayat mereka sering menjadi rejeki nomplok bagi kapal-kapal antar benua yang lewat. Namun, Pulau Osmanthus sangat baik, dan kami tidak akan menyeret mayat-mayat naga banjir yang mengapung ke pulau itu. Sebaliknya, kami akan menempatkan mereka di terumbu karang pulau itu dan membawa mereka kembali ke parit naga banjir. Ping An dan Jin Su melihat ke arah yang ditunjuk oleh tukang perahu tua itu, dan mereka melihat sosok raksasa jatuh dari lautan awan dan menghantam laut di kejauhan. Terjadi percikan air yang dahsyat. Untungnya, naga banjir yang kelelahan itu telah mendarat beberapa kilometer jauhnya dari Pulau Osmanthus, dan pendaratannya yang keras itu tidak banyak berpengaruh pada perahu-perahu kecil yang berlayar di lautan. Perahu-perahu kecil itu hanya bergoyang maju mundur dengan sedikit lebih kuat. Perahu-perahu kecil itu perlahan-lahan hanyut ke depan di sepanjang kedua sisi Pulau Osmanthus, dan mereka hampir tidak pernah menyimpang terlalu jauh dari pantai pulau itu. Mereka paling jauh hanya berjarak 1 atau 2 kilometer. Air lautnya jernih, dan banyak perahu kecil itu seperti pedang melayang yang berhenti di udara. Sementara itu, ada banyak naga banjir yang tertidur dan bermain-main di kedalaman laut. Mereka tampak seperti naga yang berbaring melingkar di atas gunung, dan pemandangan ini membuat orang lupa bahwa mereka sedang menikmati tontonan ini dari permukaan laut. Chen Ping An tiba-tiba mengerutkan kening. Dia mengulurkan tangannya dan menggenggam gagang pedang di kotak pedangnya sambil bertanya dengan suara serius, apakah naga banjir dan kerabat mereka dianggap sebagai roh gunung dan roh air? Tukang perahu tua itu hanya menganggap ini sebagai pertanyaan naif dari anak muda itu. Perahu kecil itu kini berjarak 1 kilometer dari Pulau Osmanthus, dan mereka akan segera tiba di atas bentangan terdalam dari palung naga banjir. Melihat ke bawah, airnya begitu dalam sehingga mereka tidak dapat melihat dasarnya lagi. Mungkin anak muda itu merasa sedikit takut? Tukang perahu itu tersenyum dan menjawab, di masa lalu, naga banjir dan kerabat mereka dianggap sebagai makhluk kerajaan surga dan bumi. Namun,
Zaman telah berubah, dan situasinya juga berbeda. Anda tidak salah, makhluk-makhluk ini hanya dapat dianggap sebagai sebagian dari banyak roh gunung dan air sekarang. Dia terkekeh sebelum melanjutkan, jangan takut, Tuan Muda. Pulau Osmanthus adalah pengunjung tetap di sini. Menurut catatan silsilah klan Fen, salah satu leluhur kita bahkan menyaksikan pertempuran sengit antara dua pemurni ki tingkat baru di daerah ini. Meskipun parit naga banjir ingin bergerak, pada akhirnya, tidak ada satupun naga banjir yang melompat keluar dari air. Jadi, aturan yang melarang penumpang membuat suara keras sebenarnya hanyalah Pulau Osmanthus yang mencoba menakut-nakuti tamu biasa. Karena Tuan Muda adalah tamu Osmanthus, saya akan berhenti mencoba bersikap misterius di depan Anda juga. Jin Shu menatap tajam ke arah tukang perahu tua itu. Lagi pula, bagaimana dia bisa mengungkapkan rahasia klan Fen dengan begitu ceroboh? Tukang perahu tua itu mundur sedikit dan terus mengemudikan perahu kecil itu. Sesekali, ia akan mengambil segenggam manusia kertas seputih salju dan kuda kertas dan melemparkannya ke dalam air. Selain itu, ada juga bangunan kertas dan kendaraan kertas yang dibuat dengan sangat indah. Kemudian, tiba-tiba, mata tukang perahu tua itu tiba-tiba membelalak kaget saat ia menatap ke suatu tempat di depan mereka. Oh tidak! Seseorang mencoba menjebak Pulau Osmanthus. Bibi Gui terbang ke perahu kecil dari istana Osmanthus di atas gunung pada saat yang hampir bersamaan. Ia dan tukang perahu tua itu melihat ke arah perahu kecil di bagian paling depan, dan ia jelas-jelas marah. Seseorang membawa keranjang Raja Naga dan menggunakannya untuk menangkap seekor naga banjir muda yang sedang bermain di perairan dangkal. Tukang perahu tua itu berdiri dan bertanya, mungkin Jiang Beihai sengaja membalas dendam? Mereka memilih untuk turun di tengah perjalanan, dan kami memerintahkan Mazi untuk diam-diam mengikuti mereka selama 10 hari penuh. Namun, Mazi tidak menemukan sesuatu yang salah. Atau mungkin seseorang dari klan Ding diam-diam membuat masalah? Tapi dari mana klan Ding bisa mendapatkan keranjang Raja Naga? Mungkin klan Fu? Klan Fu memang memiliki keranjang Raja Naga, tetapi mereka tidak punya alasan untuk menipu kita. Bibi Gui menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakannya sekarang, dan yang terpenting adalah menenangkan parit naga banjir. Kalau tidak, jika kita membuat marah naga banjir di sini, bahkan para kultivator di 5 tingkat atas akan kesulitan untuk membantu kita, tidak peduli seberapa bersedianya mereka. Mereka juga tidak akan berdaya. Ribuan orang di Pulau Osmanthus. Sial, apa yang harus kita lakukan? Mereka sudah mengunci pandangan mereka pada kita. Jika ada yang berani melakukan perjalanan melalui langit sekarang. Ekspresi tukang perahu tua itu menjadi tegas, dan dia segera memerintahkan, semuanya, segera kembali ke pulau. Pemurni ki di Pulau Osmanthus, jangan terbang ke udara dan pergi tanpa izin. Kalau tidak, parit naga banjir akan melihat ini sebagai tindakan provokasi. Mazi, tolong tunjukkan kekuatanmu, jangan sampai tamu kita berpikir bahwa kita membesar-besarkan masalah. Mazi menghunus pedang dan melemparkannya ke udara dengan marah. Pedang itu secepat kilat, dan pastinya lebih cepat daripada kecepatan kultivator Golden Courtier yang terbang di langit. Namun, pedang itu hanya berhasil terbang beberapa kilometer dari Pulau Osmanthus sebelum ditekan dengan kuat oleh proyeksi cakar dari lautan awan. Pedang terbang itu langsung hancur di langit. Mazi melemparkan pedang lain ke udara, tetapi hasilnya sama saja. Bibi Gui menoleh ke arah Jin Shu dan Chen Ping'an dan berkata dengan suara lembut, kalian berdua dapat kembali ke halaman Gui Mai terlebih dahulu. Apapun yang terjadi, ingatlah untuk berpegangan pada akar pohon Osmanthus seolah-olah hidup kalian bergantung padanya. Hanya dengan melakukan itu kalian akan memiliki sedikit kesempatan untuk hidup. Dengan ketukan kakinya, Jin Shu telah meninggalkan perahu kecil itu dan kembali ke dermaga di Pulau Osmanthus. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. Anak laki-laki muda dengan kotak pedang itu secara mengejutkan masih berada di perahu kecil itu, dan ketika dia akhirnya kembali, ada tongkat bambu di tangannya. Apa yang kalian lakukan? Tanya Jin Shu. Mungkin tongkat pemukulan naga benar-benar berguna, jawab Chen Ping'an. Jin Shu melirik Chen Ping'an seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Dia kemudian berbalik dan berlari menuju puncak gunung. Detik berikutnya, seolah-olah gunung itu runtuh dan bumi hancur saat seluruh Pulau Osmanthus tiba-tiba tenggelam lebih dari 300 meter. Tidak, bukan pulau itu yang tenggelam, melainkan permukaan laut selama beberapa kilometer di sekitar Pulau Osmanthus turun total. Setelah perubahan mendadak ini, palung naga banjir, yang awalnya terletak di bawah permukaan laut segera muncul seperti pegunungan menjulang yang mengelilingi ngarai. Semua naga banjir dan kerabatnya memusatkan perhatian mereka pada Pulau Osmanthus. Inilah arti sebenarnya dari arus bawah yang bergelombang. Bibi Gui melayang ke depan dan akhirnya berhenti di udara. Menggunakan bahasa yang terdengar kuno dan sulit dipahami, dia berkomunikasi dengan naga banjir emas di kejauhan. Ada ekspresi dingin di wajah naga banjir itu. Menundukkan setan, pedang yang ditempa oleh Sagi Ruan Qiong, sudah berdering gelisah di kotak pedang di punggung Chen Ping'an. Berdasarkan saran Ruan Qiong,
Chen Ping'an harus melarikan diri sejauh mungkin jika dia bertemu dengan binatang buas yang begitu kuat. Namun, kemana Chen Ping'an bisa melarikan diri sekarang? Dia tidak berlari ke puncak gunung untuk mencari perlindungan di halaman Gui Mai. Dia juga tidak berdiri diam dan menunggu kematian tanpa melakukan apapun. Chen Ping'an melirik tiang bambu di tangannya yang masih hijau subur bahkan setelah bertahun-tahun. Ia merenung sejenak, lalu memutuskan untuk duduk bersila dan meletakkan tongkat bambu di atas lututnya. Ia menggunakan jari-jarinya untuk dengan paksa menghapus simbol-simbol jimat yang berbeda dari simbol-simbol yang tercatat dalam buku penghindaran kematian yang otentik. Mengandalkan ingatannya, Chen Ping'an kemudian mengambil kembali penusuk angin dan salju yang diberikan Li Zisheng kepadanya. Ketika ia meniup ujung kuas untuk membasahinya, ujung kuas tersebut berubah menjadi merah tua seolah-olah telah dicelupkan ke dalam tinta pekat. Pemuda kidal itu tersenyum dan meletakkan tongkat bambu di sebelah kirinya. Ia kemudian memfokuskan pikirannya dan mengangkat tangannya. Dengan kuas kaligrafi dengan karakter, menulis seolah-olah dibantu oleh para dewa, ia mulai menulis pada tongkat bambu yang disebut jimat pemotong kunci dari buku penghindaran kematian yang otentik. Ini disebut melakukan upaya terakhir. Jika ini masih tidak berhasil, maka ia tidak punya pilihan selain menghunus pedang penakluk iblis, pedang yang ditempa oleh Sagi Ruan Qiong. Ia harus meniru prestasi menakjubkan dari buku-buku kuno itu, membunuh naga banjir seperti para dewa pedang di masa lampau. Benar saja, jejak darah muncul di atas tiang bambu hijau subur itu setelah Chen Ping'an selesai mengukir simbol-simbol jimat. Hal ini membuat anak muda itu sedikit tenang, dan dia memegang tiang bambu di tangannya sambil melompat ke arah perahu tunggal yang mengapung di laut, yang tidak ditambatkan ke pulau itu tepat waktu. Berdiri di perahu kecil sendirian, Chen Ping'an menarik napas dalam-dalam, lalu mengulurkan tangan dan menepuk kedua sisi perahu. Perahu kecil itu melesat maju seperti anak panah. Chen Ping'an meletakkan tongkat bambu di bahunya, meraih labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya, dan meneguk anggur. Pada saat yang sama, dia diam-diam berbicara kepada dirinya sendiri dalam benaknya. Jimat pengunci tebas. Apa itu penguncian, dan apa itu tebasan? Yang terbaik adalah pedang kuno abadi yang menebas naga, dan yang terbaik adalah mengunci naga seperti sumur pengunci besi dari kampung halamanku. Mari kita lihat apakah itu berhasil. Naga banjir dan kerabat mereka memenuhi laut di sekitar Pulau Osmanthus. Jelas bahwa malapetaka besar akan menimpa mereka, yang begitu parah sehingga bahkan para abadi tidak dapat melarikan diri. Namun, apa yang muncul dalam pandangan para penumpang di Pulau Osmanthus adalah pemandangan yang sangat riang dan gagah. Sebuah perahu tunggal hanyut dengan santai. Seorang anak laki-laki dengan tongkat bambu di bahunya dengan tenang minum anggur.